Bab 2241, Susunan Surga dan Manusia. Kekuatanmu tidak terlalu buruk, sepertinya kami meremehkanmu. Seorang Raja Iblis berdiri dan mencibir para seniman bela diri dari 33 surga. Dia awalnya berpikir bahwa dengan perbedaan kekuatan antara 33 surga dan jurang kegelapan, itu akan menjadi pertarungan yang timpang. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa ketika jurang kegelapan telah melemah, 33 langit akan bangkit dalam keputusasaan mereka dan begitu banyak tuan akan muncul. Dalam pertempuran ini, meski tampaknya kemenangan Dark Abyss sudah pasti, mereka masih harus membayar harga yang mahal. Tapi jadi apa, jika jurang maut mampu meninggalkan jurang kegelapan, menjadi satu-satunya penguasa 33 surga, dan melanjutkan ras mereka selama 1 triliun tahun lagi, bahkan selamat dari penghancuran besar alam semesta berikutnya, maka semua pengorbanan ini akan sia-sia. 4 jurang Divinity sejati atas juga menyerang saat ini. Energi iblis melonjak dari tubuh mereka tetapi mereka tidak menyerang seniman bela diri dari 33 surga. Sebaliknya, mereka menggunakan energi mereka untuk membuat diagram susunan yang sangat besar. Dengan begitu banyak jurang True Divinity di depan mereka, 8.600 Empyreans of the Dark Abyss juga terbang ke dalam diagram susunan. Ini buruk, mereka berencana untuk mengerahkan seluruh kemampuannya. Dengan 60 dewa sejati dan lebih dari 8.000 Empyrean, inilah kekuatan penuh dari jurang kegelapan. Sekarang, mereka mengumpulkan kekuatan mereka dalam formasi susunan besar. Jika mereka menyerang seperti ini maka kekuatan mereka bisa dibayangkan. Dalam pertarungan skala besar antar seniman bela diri, efek susunan pertempuran sangat luar biasa. Jika mereka menyebarkan serangan, mereka benar-benar bisa menyapu bersih seluruh medan perang. The Dark Abyss telah membentuk formasi susunan. Satu-satunya cara bagi 33 surga untuk menghadapi mereka adalah dengan membentuk barisan pertempuran dan bertemu langsung dengan mereka. Namun dalam situasi di mana kekuatan keseluruhan dari 33 surga jauh lebih rendah daripada Dark Abyss, jika susunan pertempuran mereka bertabrakan maka 33 surga pasti akan menderita korban yang serius. Kematian tidak menakutkan, yang menakutkan adalah mati tanpa makna. Dalam pertarungan terakhir ini, tidak ada yang bisa menahan diri. Banyak seniman bela diri dari 33 surga bahkan memuntahkan esensi darah dan melampaui potensi kehidupan mereka sendiri. Semua orang memasuki pertempuran ini dengan tekad untuk mati. Saat ini, tidak ada yang ragu, mereka sudah terpojok tanpa ada jalan untuk mundur. Saat para seniman bela diri dari 33 surga siap mempertaruhkan nyawa mereka dalam pertempuran ini, Laut Asura terpisah di bawah mereka dan sebuah altar batu berbintik-bintik mulai naik dari laut ke langit. Altar segel ilahi. Para seniman bela diri dari 33 surga pasti tahu apa itu altar segel ilahi. Itu adalah harta roh yang telah disempurnakan oleh Master Jalan Asura di masa lalu. Itu hampir dihancurkan oleh Master Makam Dewa Iblis dan semua orang berpikir bahwa itu sudah rusak dan tidak bisa digunakan atau diperbaiki. Tapi sekarang, itu benar-benar muncul. Itu adalah. Semua orang melihat rune Asura Heavenly Dao yang berkilauan-berkilauan di atas altar segel ilahi. Mungkinkah ini hasil karya Asura Roadmaster? Para seniman bela diri dari 33 surga sudah berada dalam kesulitan. Sekarang, ketika mereka melihat rune Asura Heavenly Dao yang berkilauan ini, mereka semua menjadi bersemangat. Jika Asura Roadmaster bisa membantu mereka, maka pasukan iblis di hadapan mereka pun tidak akan cukup. Setiap orang dipenuhi dengan harapan. Mereka semua sangat ingin melihat Asura Roadmaster menunjukkan kemampuannya yang melampaui surga untuk membantai semua musuh mereka. Tapi, hal ini tidak terjadi. Sebaliknya, rune ditembakkan dari altar segel ilahi, berubah menjadi pancaran cahaya ilahi yang menyelimuti sebagian dunia. Gunakan arai surga dan manusia ini sebagai fondasi untuk melindungiku selama 1 bulan. Pada saat ini, transmisi suara yang bermartabat bergema di telinga seniman bela diri 33 surga. Mereka segera tahu bahwa ini adalah suara Lin Ming. Meskipun nadanya sama dengan suara Lin Ming, keagungan dan momentum yang terkandung di dalamnya abadi dan selamanya, seperti seorang jenderal tertinggi, membuat hati semua orang terkejut. Mereka semua segera menyadari bahwa orang yang baru saja beraksi bukanlah Asura Roadmaster tetapi Lin Ming. Faktanya, susunan besar yang muncul di depan semua orang bukanlah murni arai Dao Surgawi Asura, tetapi arai surga dan manusia yang terbentuk dari Lin Ming yang menggabungkan dunia alam semesta dan dunia tubuh. Yang mulia penguasa manusia masih dalam pengasingan tetapi dia juga dapat membantu saat ini. Apa yang dikatakan Lin Ming adalah untuk melindunginya selama 1 bulan. Ini berbeda dari 100 tahun yang mereka perkirakan sebelumnya. Apakah Lin Ming bisa meninggalkan pengasingan dalam 1 bulan? Banyak orang yang sangat senang dengan kemungkinan ini. Mereka tidak tahu bahwa Lin Ming telah menggunakan segala metode yang dimilikinya untuk meninggalkan pengasingan terlebih dahulu, dan mereka juga tidak tahu bahwa Master Makam Dewa Iblis telah menghitung tanggal ini sebelumnya dan telah meluncurkan perang terakhir untuk menghancurkan Lin Ming sebelum pengasingannya selesai. Lindungi yang mulia penguasa manusia selama sebulan. Para seniman bela diri dari 33 surga semuanya mengepalkan tangan mereka. Sebelumnya, mereka berpikir bahwa semua harapan mereka hancur, tapi sekarang mereka tahu bahwa selama mereka bisa melindungi Lin Ming selama sebulan, mereka mungkin memiliki jalan untuk bertahan hidup. Selama mereka bisa menjamin keselamatan Lin Ming maka garis keturunan ras 33 surga akan dapat terus berlanjut. Ini adalah satu-satunya kesempatan mereka.
Arai surga dan manusia mencakup semua seniman bela diri dari 33 surga. Saat ini, tidak ada yang menahan diri. Mereka mencurahkan seluruh kekuatan mereka ke dalam susunan besar ini. Bersenandung, susunan besar itu membentuk penghalang cahaya raksasa yang memancar keluar, bertabrakan dengan susunan pertempuran jurang maut. Formasi susunan jurang hancur. Lusinan jurang Empyrean tidak mampu menahan dampak energi melalui tubuh mereka dan langsung pecah menjadi potongan daging dan kabut berdarah. Dalam tabrakan yang mengerikan ini, kematian para Empyrean hanya terjadi dalam waktu singkat. Mundur, keempat Raja Iblis berteriak serempak. Serangan balik 33 surga telah melampaui ekspektasi mereka. Mereka tidak mengira Lin Ming benar-benar memiliki keterampilan seperti itu. Bahkan dalam pengasingan dia masih bisa ikut campur dalam pertarungan mereka. Mereka tidak tahu apa rencana Lin Ming dan mereka juga tidak tahu bahwa Lin Ming telah mengirimkan transmisi suara memberitahu seniman bela diri dari 33 surga untuk melindunginya selama 1 bulan. Secara alami tidak mungkin untuk mengungkapkan rencana ini ke jurang maut, jika tidak, mereka akan mati-matian menyerang selama sebulan penuh tanpa henti. Bocah ini, dia sudah berada di ambang kematian namun dia masih melakukan perjuangan terakhirnya. Dia hanya menunda bagian akhir. Formasi Grand Array ini hanya bisa bertahan dan tidak bisa menyerang, seperti halnya cangkang kura-kura. Jika kita terus menyerang maka cepat atau lambat kita akan berhasil menerobos. Keempat Raja Iblis segera menemukan kelemahan dari arai surga dan manusia. Ini adalah formasi susunan pertahanan murni, tapi bagi Lin Ming, selama dia bisa bertahan maka itu adalah kemenangannya. Namun, bertahan melawan pengepungan pasukan iblis selama sebulan penuh lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Meskipun lusinan orang Empyrean jurang telah tewas dalam tabrakan singkat tadi, para seniman bela diri dari 33 surga tidak dalam kondisi yang jauh lebih baik. Banyak orang telah membakar esensi darahnya dan menghabiskan potensi kehidupannya secara signifikan. Banyak dari mereka juga mengalami luka parah. Mereka yang terluka cepat pulihkan dirimu. Mereka yang tidak terluka, jagalah barisan besar. Setiap orang yang memiliki pil berharga, keluarkan semuanya dan rawat yang terluka. Yang berbicara adalah mimpi ilahi. Dia juga bergerak lebih dulu untuk memberi contoh. Dia mengeluarkan semua pil berharga di dalam cincin spasialnya untuk membantu menyembuhkan orang lain. Segera setelah itu, Soaring Feather, Astral Vault, dan Emperor Sakya juga mengeluarkan pil mereka. Para seniman bela diri ras Spiritas, Santo, Dewa Primal, semuanya mengikuti jejaknya. Sebulan akan menjadi perang yang berkepanjangan. Pil-pil berharga dan berbagai batu energi ini semuanya akan sangat berguna dan perlu diatur terlebih dahulu. Saat ini, tidak ada lagi yang menyembunyikan apapun. Mereka semua memahami bahwa satu-satunya cara untuk selamat dari bencana ini adalah dengan bekerja sama sebagai satu kesatuan. Bab 2242, sampai akhir. Tidak menyerang dan hanya bertahan, kamu hanya menunggu kematian. Meskipun Lin Ming kuat dia sebenarnya dalam pengasingan dan juga terluka oleh Dewa Setan. Formasi susunan yang dia buat tidak bisa menghentikan kita. Dewa sejati jurang semuanya menyerang, bekerja sama untuk menghancurkan formasi susunan pertahanan di depan mereka. Mereka tahu bahwa semua formasi susunan memiliki batasan jumlah energi yang dikandungnya, dan begitu batas ini tercapai, formasi susunan secara alami akan hancur. Pada saat itu, yang menunggu para seniman bela diri dari 33 surga hanyalah pembantaian. Namun, saat Dewa Sejati Jurang melepaskan serangan iblis yang mengejutkan dunia berulang kali, warna kulit mereka mulai berubah menjadi jelek. Keteguhan formasi susunan ini telah melampaui imajinasi mereka. Mereka menyerang dalam waktu yang lama tetapi tidak banyak energi yang hilang sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Formasi susunan ini aneh, bahwa Lin Ming, bahkan dalam pengasingan dia bisa meletakkan susunan seperti itu. Dewa Sejati Neraka bergumam, terkejut. Faktanya, bukan hanya mereka saja yang terkejut, namun para seniman bela diri dari 33 surga di dalam arai surga dan manusia juga tercengang dengan keefektifan formasi arai ini. Dalam formasi susunan mereka dapat merasakan struktur energi hingga tingkat yang lebih jelas. Strukturnya merupakan komposisi yang agung dan sempurna, seperti cangkang telur. Ini menyebarkan serangan setiap jurang ke seluruh formasi susunan, meminimalkan dampak dari setiap serangan ke tingkat serendah mungkin. Formasi susunan ini diberi nama arai surga dan manusia. Penghalang cahaya yang menyelimuti semua orang adalah surga, dan seniman bela diri di dalamnya adalah manusia. Dengan gabungan surga dan manusia, ini adalah kesatuan yang sempurna untuk menegakkan formasi susunan. Jurang tersebut memiliki kekuatan yang mengerikan. Namun meskipun mereka memiliki lebih dari 60 dewa sejati dan 8.000 Empyrean yang berkumpul, mereka masih tidak bisa menembus formasi susunan, dan orang yang mengatur formasi susunan masih dalam pengasingan. Lin Ming, sepertinya dia jauh lebih kuat dari yang kita duga. Tidak heran Tuan Dewa Iblis sangat mementingkan dia. Kupikir kita bisa secara perlahan menghapus rune dari formasi susunan lalu kita semua bisa menyerang bersama untuk menghancurkannya sepenuhnya, tapi sepertinya ini bukan ide yang bagus. Mari kita ubah metode. Terobos barisan pertahanan dengan barisan pertempuran kami. Raja Iblis terkemuka membuat perubahan taktik yang menentukan. Mereka memimpin 8.000 beberapa Abyssal Empyrean dan 60 Abyssal True Divinities untuk mengatur susunan pertempuran mereka sekali lagi dan langsung menyerang Heaven and Man Array. Kita tidak bisa membiarkan jurang maut itu mendapatkan apa yang mereka inginkan.
Kami hanya berhasil bertahan selama 1 hari sejauh ini. Masih ada 29 hari tersisa. Kita harus bertahan sampai akhir, kalau tidak semua usaha kita akan sia-sia. Melihat jurang maut habis-habisan, para seniman bela diri dari 33 surga memutar vitalitas darah mereka hingga batasnya. Energi melonjak keluar dari mereka dalam gelombang yang mengerikan. Kekuatan mereka secara keseluruhan lebih rendah dibandingkan jurang kegelapan, namun dengan mengandalkan susunan surga dan manusia, mereka dapat mengurangi kesenjangan tersebut secara drastis. 33 surga memiliki 28 dewa sejati yang menjaga 28 tempat berbeda dalam formasi susunan. Adapun pada tahun 1800 beberapa orang Empyrean, mereka tersebar secara merata di sekitar formasi susunan. Semuanya menggunakan energinya hingga batasnya untuk melawan jurang maut. Jurang maut memulai serangan mereka sekali lagi. Langit di kejauhan telah ditelan oleh gelombang api iblis yang berjatuhan. Cahaya ilahi melolong dan menembus dunia. Serangan pasukan iblis secara brutal menimpa arai langit dan manusia. Bang! Seperti 1000 bintang yang meledak, semua suara memudar saat cahaya seolah menghilang dari langit dan bumi. Bahkan kemampuan pertahanan dari arai surga dan manusia tidak dapat sepenuhnya mengisolasi dampak energi. Riak muncul di penghalang cahaya dan menyebar ke segala arah. 20 beberapa orang Empyrean menanggung beban terberat dari serangan ini dan tidak mampu menahan kekuatan tumbukan. Mereka terlempar ke belakang, memuntahkan darah. 3 orang Empyrean di antara mereka meledak ketika mereka dikirim terbang kembali, segera sekarat dengan kematian yang menyedihkan. Orang-orang telah meninggal. Sejak perang apokaliptik terakhir tiba, ini adalah pertama kalinya orang-orang dari sisi 33 surga tewas. Kerugian ketiga Empyrean ini sepertinya tidak terlalu besar, tapi semua orang tahu bahwa ini hanyalah permulaan. Dari kebutuhan sebulan penuh, hanya 1 hari telah berlalu. Ketika pertempuran berlanjut, hal itu hanya akan menjadi semakin panas dan penuh kekerasan. Energi yang dikonsumsi akan semakin besar, dan pasti akan semakin banyak pula yang mati. Ini akan menjadi perang defensif yang pahit dan berlarut-larut. Satu-satunya harapan mereka untuk hidup adalah bertahan sampai akhir. Sembuhkan yang terluka. Suara mimpi ilahi menggema dari dalam arai surga dan manusia. Adapun 3 orang Empyrean yang telah meninggal, mayat mereka yang dimutilasi dan tidak lengkap telah diterima dengan hormat ke dalam lingkaran spasial rekan mereka. Saat ini, tidak ada yang bersedih dan tidak ada yang berduka. Ini karena tidak ada yang tahu kapan mereka sendiri akan menjadi mayat sedingin es yang dibuang oleh orang lain. Jika beberapa orang berhasil selamat melewati perang ini maka mayat mereka akan dikuburkan dan mereka akan diangkat sebagai pahlawan, dicatat dalam catatan sejarah dan di hati keturunan mereka. Tetapi jika mereka semua mati maka mayat mereka akan berubah menjadi abu dan jurang maut akan mengejek mereka sebagai budak yang sudah mati. Para seniman bela diri dari 33 surga diam-diam membagikan pil kemana-mana. Setiap orang mulai bermeditasi dan memulihkan diri karena mereka tahu bahwa serangan jurang maut berikutnya akan segera tiba. Karena mereka hanya bertahan dan tidak menyerang, jumlah jurang maut tidak akan berkurang seiring berjalannya waktu. Namun bagi mereka, setiap tabrakan berarti beberapa orang akan mati. Dan semakin banyak orang yang meninggal, semakin lemah kekuatan pertahanan formasi susunannya. Dan semakin lemah kekuatan pertahanan formasi susunan, semakin banyak orang yang akan mati. Siklus ini akan berlanjut hingga seluruh susunan akhirnya runtuh. Perlombaan sampah ini sebenarnya sangat sulit untuk dihadapi. Keempat Raja Iblis semuanya memiliki kulit yang suram. Serangan mereka hanya berhasil membunuh 3 orang Empyrean. Sulit bagi mereka untuk menerima ini sebagai kemenangan. Banyak dari mereka yang membakar sari darahnya sehingga pasti akan menjadi masalah bagi mereka untuk memulihkan diri. Adapun pasukan iblis kita, belum ada yang membakar esensi darah mereka sehingga kecepatan pemulihan kita akan lebih cepat. Jika kita terus melemahkannya maka mereka pasti akan mati. Membakar esensi darah mereka. Cahaya dingin melintas di mata Deep King Rod Sovereign. Dengan begitu banyak orang, jika mereka bergantian membakar esensi darahnya maka mereka bisa berlarut-larut dalam waktu yang lama. Saya tidak ingin mereka hidup selama ini. Tuan Dewa Iblis telah memerintahkan kita untuk menghancurkan mereka secepat mungkin. Jika mereka bisa membakar esensi darahnya, kita juga bisa. 6 sekte besar tingkat totem kami telah mengumpulkan pil darah dan materi surgawi yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Jika itu hanya jurang maut tingkat Empyrean, bahkan jika mereka membakar esensi darahnya, kita masih bisa mengganti vitalitas darah mereka yang hilang. Bagus, maka tidak perlu menunda, hancurkan semuanya. Jurang maut mulai memakan pil darah dan memulihkan kekuatannya. Energi neraka menyembur keluar dari tubuh mereka, membubung ke langit. Niat membunuh muncul di sekitar mereka. Bahkan dari jauh dan di bawah arai surga dan manusia, para seniman bela diri dari 33 surga masih bisa merasakannya dengan jelas. Jurang tersebut hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 hari untuk memulihkan kondisi puncaknya. Mereka telah membentuk susunan pertempuran mereka sekali lagi dan ingin menghancurkan arai langit dan manusia. Kali ini, sejumlah jurang maut memilih untuk membakar esensi darah mereka. Tingkat energi yang mengerikan mulai mengembun di cakrawala. Laut Asura melonjak, langit bergetar, sebuah cibiran muncul di bibir 4 jurang ketuhanan sejati bagian atas. Semuanya menyeringai kejam. Lin Ming, tidak peduli seberapa luar biasa bakatmu, kamu akan tetap mati di sini. Bab 2243, periode 1 bulan. Weng, di langit,
Energi lebih dari 8.000 jurang berkumpul, berubah menjadi hantu dewa iblis raksasa. Dewa iblis ini seperti dewa leluhur yang mampu menghancurkan seluruh keberadaan. Itu mengeluarkan tekanan yang menakutkan, memandang dunia dengan jijik. Apa itu? Di sisi 33 surga, banyak seniman bela diri yang baru saja menyelesaikan meditasinya. Saat mereka melihat fenomena dewa iblis raksasa yang berputar-putar di langit, mereka semua merasa sangat tertekan. Meskipun mereka dipisahkan oleh susunan surga dan manusia, aura dewa iblis ini masih membuat mereka terengah-engah. Beberapa seniman bela diri 33 surga dengan budidaya yang lebih lemah memucat, telapak tangan mereka berkeringat. Ini adalah susunan pertempuran, yang bahkan lebih kuat dari yang terakhir. Jika aku tidak salah maka susunan pertempuran ini menyatu dengan rune dewa iblis. Orang yang berbicara adalah Tinta. Penglihatan dan pengalamannya secara alami adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan para seniman bela diri dari 33 surga. Rune dewa iblis. Hati Kaisar Sakya menjadi dingin. Mereka sudah mendengar nama Demon God berkali-kali. Tampaknya dewa iblis ini adalah pendiri makam dewa iblis. Ini seperti Lin Ming menambahkan kekuatan hukumnya ke tubuh kita. Demikian pula, jurang maut dapat menemukan rune tingkat yang lebih tinggi untuk memperkuat diri mereka sendiri. Segalanya akan menjadi lebih sulit mulai saat ini. Jelas tersenyum pahit. Dia menyadari bahwa pertempuran ini akan lebih parah dari yang dibayangkan sebelumnya. Tapi tidak peduli rune apa yang digabungkan ke dalam barisan pertempuran pasukan iblis, ini bukanlah hal yang perlu dipedulikan oleh seniman bela diri dari 33 surga. Yang harus mereka lakukan hanyalah bertarung dengan semua yang mereka miliki. Mengaum, dewa iblis itu meraung. Teriakannya menghancurkan gunung-gunung dan memisahkan sungai-sungai. Itu seperti tirai malam tanpa batas yang runtuh, menutupi barisan pertahanan seniman bela diri 33 surga di dalamnya. Kaca, arai surga dan manusia mengeluarkan suara berderit dari beban yang sangat besar, retakan mulai muncul di permukaan. Ini adalah kekuatan yang mampu menghancurkan dunia. Beberapa ratus orang empir terdekat menanggung beban terberat dari serangan ini. Tubuh mereka bergetar dan mereka terlempar menjauh. Dalam dampak yang mengerikan, mereka tidak berbeda dengan dedaunan kecil di tengah badai, tidak mampu melawan. Bahkan level True Divinity Jun Blue Moon memuntahkan seteguk darah yang mewarnai pakaian putih saljunya menjadi merah. Ah! Saat semua orang mundur, teriakan terdengar dari seniman bela diri dari 33 surga. Beberapa orang tidak mampu menahan gelombang energi dahsyat yang dilepaskan dan meledak berkeping-keping. Semua orang menyaksikan tanpa daya ketika mereka yang baru saja bernapas beberapa saat yang lalu tercabik-cabik. Dalam badai energi ini, jika seseorang mampu mempertahankan perisai pelindungnya maka mereka akan mampu menahannya. Tapi jika perisai pelindung seseorang hancur maka seseorang akan segera terkoyak. Cara kematian yang menyedihkan ini membuat kulit kepala semua orang digelitik ketakutan. Badai melanda dunia selama beberapa waktu sebelum perlahan mereda. Laut Asura telah menguap karena panasnya, dan lebih dari 20 seniman bela diri dari 33 surga tewas dalam kekacauan tersebut. Banyak dari mereka bahkan tidak memiliki kerangka yang tersisa dan hanya berupa tumpukan darah dan kotoran di tanah. Ini terlalu tragis. Mereka yang meninggal semuanya adalah penguasa 33 surga. Banyak dari mereka telah hidup jutaan tahun dan menjadi penguasa dunia mereka sendiri. Namun dalam perang tingkat ini, semuanya sangat rapuh. Yang bisa dikumpulkan untuk dimakamkan hanyalah mayat yang tidak lengkap. Hati para seniman bela diri 33 surga dipenuhi dengan kesedihan dan kesedihan. Namun, tidak ada yang berhenti untuk berduka atas kematian tersebut. Tanpa instruksi dari mimpi ilahi mereka semua mulai duduk dan bermeditasi untuk memulihkan tenaga mereka. Yang menanti mereka adalah pertempuran yang lebih brutal. Jun Blue Moon, kamu baik-baik saja. Divine Dream dengan cemas menanyakan luka Jun Blue Moon. Di dalam 33 surga, hanya tersisa 28 dewa sejati. Jika Empyrean mati maka mereka tidak akan roboh, tapi setiap kali salah satu dari 28 dewa sejati mati, formasi susunan akan kehilangan sudut pendukungnya, menyebabkan tekanan menjadi jauh lebih besar. Saya baik-baik saja. Jun Blue Moon memaksakan senyum, menandakan bahwa dia masih bisa terus bertarung. Clear mengeluarkan pil dan memberikannya kepada Jun Blue Moon untuk membantunya pulih secepat mungkin. Orang-orang malang ini. Di kejauhan, sarjana kekaisaran kerajaan iblis banjir besar yang pucat dengan penuh kebencian menggerogotinya. Dalam serangan tadi, dia dan dewa sejati tingkat atas lainnya telah membentuk fondasi formasi susunan dan telah menghabiskan banyak sekali energi. Meskipun mereka telah membuka celah di arai surga dan manusia, retakan ini tidak cukup untuk menghancurkan susunan besar tersebut. Dan saat mereka menyaksikan, formasi susunannya jelas sedang memperbaiki dirinya sendiri. Hal ini membuat banyak jurang tercengang. Formasi susunan ini jauh lebih kuat dari ekspektasi awal mereka. Mari kita lihat berapa lama mereka bisa bertahan. Ini adalah perang gesekan yang berkepanjangan. The Dark Abyss akan melancarkan serangan terhadap 33 surga setiap hari. Kadang-kadang beberapa seniman bela diri dari 33 surga akan mati, kadang-kadang jumlahnya sekitar selusin, dan kadang-kadang jumlahnya mencapai puluhan. Setiap orang sudah terbiasa dengan sekutunya yang mati di sisinya. Setelah menyaksikan begitu banyak kematian di sekitar mereka, para penguasa 33 surga ini sebenarnya tidak lagi takut mati. Sebenarnya, mereka menghargai nyawa mereka, tapi mereka lebih takut akan kehancuran ras mereka.
Mereka takut bahwa setelah kematian mereka, keturunan mereka akan dijadikan budak dan bahkan dibesarkan sebagai binatang buas di kandang, disembelih kapanpun jurang maut menginginkannya. Pertempuran sengit berlanjut selama 12 hari berikutnya. 33 surga telah kehilangan sekitar 300 seniman bela diri tingkat Empyrean sejauh ini. 3 dewa sejati telah terluka, dan Jun Blue Moon adalah yang terluka paling parah. Ini bukan karena Jun Blue Moon lemah. Faktanya, kekuatan Jun Blue Moon luar biasa di antara para dewa sejati yang lebih rendah. Namun, karena dia harus menahan dampak langsung dari barisan pertempuran ras jurang, luka-lukanya saling bertumpukan, menyebabkan dia menderita kerugian besar. Meski begitu, Jun Blue Moon tidak mundur ke belakang karena situasi saat ini tidak memungkinkannya melakukannya. Setelah hari ke-15, lebih dari 400 orang empir tewas di pihak 33 surga. Bagi susunan surga dan manusia, 28 dewa sejati adalah sosok yang paling penting, mereka adalah inti, fondasi dari susunannya. Tapi orang Empyrean juga penting. Ketika 1.800 orang empir berkumpul, kekuatan perang yang mereka tunjukkan sungguh luar biasa. Untuk kekuatan perang tingkat Empyrean ini, jika beberapa lusin orang tewas maka kerugiannya bisa diterima. Namun setelah ratusan orang tewas, menjadi jelas bahwa kemampuan pertahanan arai surga dan manusia telah melemah. Dengan setiap serangan, semakin banyak retakan besar yang terbentuk dan retakan ini juga sembuh dengan sendirinya dengan kecepatan yang semakin lambat. Seniman bela diri 33 surga dapat dengan jelas merasakan tekanan yang meningkat dengan cepat pada mereka. Harus diketahui bahwa di pihak Dark Abyss, mereka hampir tidak menderita kerugian. Paling banyak beberapa jurang maut telah membakar terlalu banyak esensi darah dan untuk sementara mundur untuk memulihkan diri. Dalam situasi di mana keseluruhan kekuatan satu pihak 2 kali lipat dari pihak lain, dan dalam situasi di mana pihak tersebut memilih untuk menggunakan serangan terus-menerus untuk melemahkan musuh mereka, para seniman bela diri dari 33 surga mendapati diri mereka perlahan-lahan tidak dapat melanjutkan. Dan saat ini, hanya setengah dari waktu yang dibutuhkan yang dibicarakan oleh Lin Ming telah berlalu. Bisakah mereka bertahan selama sebulan? Tidak ada yang bisa menjamin hal ini. Mungkin sebelum 1 bulan berlalu, semua seniman bela diri dari 33 surga pasti sudah mati dalam pertempuran. Sejak hari ke-16 dan seterusnya, serangan jurang maut sebenarnya sedikit melambat. Namun dalam situasi ini, mimpi ilahi dan tokoh tingkat tinggi lainnya dari 33 surga tidak merasakan kenyamanan apapun. Sebaliknya, suasana hati mereka menjadi semakin gelap dan tegang. Mereka menyadari bahwa ini mungkin merupakan ketenangan sebelum badai. Jurang maut mengumpulkan energi mereka untuk serangan yang lebih mengerikan. Bab 2244, Jahat. Spekulasi Divine Dream tidak salah, jurang maut memang sedang mengumpulkan kekuatan mereka. Dan, serangan mereka berikutnya benar-benar melampaui ekspektasi para seniman bela diri 33 surga. Setelah 3 hari tenang, itu adalah hari ke-18 invasi jurang. Angin tiba-tiba mulai bertiup kencang. Tingginya 10.000 mil di langit, kubah langit terkoyak dan saluran luar angkasa muncul entah dari mana. Saluran luar angkasa. Melihat ini, para seniman bela diri dari 33 surga merasakan hati mereka menegang. Serangan Master Makam Dewa Iblis dan invasi jurang semuanya dilakukan melalui saluran luar angkasa. Jika saluran luar angkasa ini tiba-tiba muncul, kemungkinan besar itu adalah karya Dark Abyss. Dengan kata lain, itu adalah berita buruk. Apakah itu bala bantuan dari Dark Abyss? Pasukan iblis saat ini telah memaksa kita ke tepi tebing. Jika lebih banyak bala bantuan datang maka kita akan hancur. Kata seorang seniman bela diri berlumuran darah dari 33 surga. Tidak ada yang meragukan bahwa jika lebih banyak bala bantuan datang dari saluran luar angkasa itu, maka mereka bahkan tidak akan mampu bertahan hingga hari ke-20. Mengaum, raungan yang mengguncang surga meledak dari saluran luar angkasa. Ini berbeda dari dugaan para seniman bela diri dari 33 surga. Apa yang melewati saluran luar angkasa bukanlah bala bantuan pasukan jurang, tapi kepala iblis yang sangat besar. Setan ini tampak seperti tengkorak yang berlumuran darah. Seluruh tubuhnya bermandikan api ungu tua dan tingginya lebih dari 1000 mil. Saat melayang di langit, itu seperti bintang ungu merah yang mengerikan. Ketika iblis ini muncul, para seniman bela diri dari 33 surga tiba-tiba merasakan tekanan luar biasa yang menimpa mereka. Sepertinya dunia sendiri sedang runtuh menimpa mereka, dan bahkan susunan surga dan manusia pun terangsang karena tekanan ini. Benda apa itu? Saya tidak punya ide. Melihat jurang ini muncul, para seniman bela diri dari 33 surga menjadi panik. Monster ini hanya sebuah kepala, mungkinkah itu sebuah jurang maut? Tidak peduli benda apa ini, yang benar adalah kepala iblis ini adalah musuh besar mereka. Itu, Ing dan Clear menatap kepala iblis di langit, kulit mereka berubah jelek. Apakah dua senior tahu apa itu? Jantung Divine Dream berdebar kencang saat dia melihat kulit Ing dan Clear. Jelas dari reaksi mereka bahwa kepala iblis ini sangat tangguh. Jika aku tidak salah maka kepala iblis raksasa itu adalah, salah satu dari 6 jurang totem besar, jahat. Ing dan Clear adalah bawahan Asura dan tahu seperti apa pemandangan perang besar 10 miliar tahun yang lalu. Kata-kata ini mengejutkan semua orang. Kejahatan, bagaimana mungkin? Seniman bela diri 33 surga sekarang tahu bahwa Deep, Flood, dan Soul Emperor semuanya adalah avatar dari Master Makam Dewa Iblis. Dan untuk menyelesaikan pengasingannya, Master Makam Dewa Iblis telah menggabungkan ketiga avatarnya.
Adapun jurang tingkat totem lainnya seperti Evil, Aeon, Nether, dan lain sebagainya, mereka sudah mati. 10 miliar tahun yang lalu mereka dihancurkan oleh Asura Roadmaster dan Immortal Sovereign. Kejahatan memang mati, tapi jurang maut tingkat totem bisa terlahir kembali. Sebuah jurang dapat menerima ritual jurang di dalam makam Dewa Iblis untuk menciptakan jurang maut tingkat totem baru. Kata-kata Ing dan Clear menyebabkan keputusasaan melonjak di hati semua yang hadir. Neraka tingkat totem adalah eksistensi yang hanya kalah dengan pembangkit tenaga listrik Beyond Divinity. Pasukan iblis jurang ini telah mendorong mereka hingga batas kemampuan mereka untuk bertahan. Jika kejahatan yang lebih kuat dari mereka semua ditambahkan, maka hasilnya bisa dibayangkan. Mereka takut arai surga dan manusia akan langsung meledak. Lin Ming, Divine Dream menggigit bibirnya dan menatap ke arah di mana Lin Ming berada dalam pengasingan. Dia menghela nafas dan bergumam pada dirinya sendiri, kamu telah melindungi kami berkali-kali, namun kami bahkan tidak bisa melindungimu sekalipun. Jangan panik, ini memang jahat, tapi kekuatannya mungkin tidak setinggi yang kamu bayangkan. 6 jurang maut tingkat totem lahir setelah melewati ujian ritual jurang, namun sebenarnya itulah kekuatan dari Master Makam Dewa Iblis. Master Makam Dewa Iblis membagi sebagian kekuatannya untuk menyegel tubuh jurang tingkat totem ini. Tapi sekarang, penguasa Makam Dewa Iblis sedang mengasingkan diri dan perlu mengumpulkan kekuatan sebanyak yang dia bisa. Kecil kemungkinannya dia mampu membentuk jahat yang lengkap, terlebih lagi, jahat di hadapan kita baru berkembang dalam 10.000 tahun terakhir. Kekuatan sebenarnya seharusnya jauh dari mampu dibandingkan dengan jurang tingkat totem yang sebenarnya. Saat Ing dan Clear berbicara, Evil sudah meluncurkan serangannya. Kejahatan meraung, rahangnya yang besar terbuka dan menembakkan seberkas cahaya Dewa Merah. Cahaya ilahi ini menyatu dengan kekuatan total pasukan iblis jurang kegelapan dan menghantam arai langit dan manusia. Peng, arai surga dan manusia bergetar hebat. Penghalang tebal dari susunan itu sebenarnya memiliki lubang yang terbuka di dalamnya. Gelombang energi mengamuk keluar. Lusinan seniman bela diri 33 surga tersapu gelombang ini dan langsung hancur. Pancaran cahaya ilahi ini akan segera merobek formasi susunan besar yang ditopang oleh seniman bela diri dari 33 surga. Pada momen penting ini, ketujuh seniman bela diri terkuat dari 33 surga, mimpi ilahi, Mo Eversnow, Tinta, Jernih, Lin Huang, Xiao Moxian, dan kabut ilahi yang telah merebut tubuh penguasa suci keberuntungan, menyerang bersama. Impian ilahi memimpin serangan balik dan menanggung pukulan terberat dari serangan tersebut. Dia mengerahkan kekuatan jiwa sucinya untuk menebas dengan pedangnya. Namun, kekuatan yang telah dikumpulkan oleh jurang maut begitu lama sangatlah kuat. Dada Divine Dream hancur ke dalam oleh kekuatan tumbukan. Lengannya patah dan dia terjatuh ke belakang, mengeluarkan seteguk darah. Mo Eversnow, Lin Huang, Xiao Moxian, Divine Mist, dan yang lainnya semuanya bisa merasakan kekuatan jahat masuk ke dalam tubuh mereka. Kekuatan ini mulai dengan cepat menggerogoti vitalitas di dalam tubuh mereka ketika energi mematikan masuk ke dunia batin mereka. Sensasi sedingin es ini terasa seperti berada di ambang kematian. Mimpi ilahi senior, peri gadis Ji. Beberapa orang berteriak ketakutan. Tapi saat ini, siapa yang bisa mengkhawatirkan hal seperti itu? Impian ilahi memegangi dadanya dan buru-buru berkata, perbaiki formasi susunan. Perbaiki, berapapun biayanya. Sebuah lubang telah terkoyak di arai surga dan manusia. Dan saat ini, jurang maut telah menerobos celah tersebut. Membunuh mereka, seniman bela diri 33 surga sangat marah. Mereka dengan ceroboh bergegas menuju jurang maut. 7 atau 8 iblis jurang di depan langsung ditebas oleh berbagai lampu hukum tanpa ada tulang mereka yang tersisa. Divine Dream mengabaikan luka-lukanya untuk secara paksa memanggil esensi rohnya. Dia membuka ruang mimpi ilahi dan menggunakan medan kekuatan ini untuk menutupi celah di arai surga dan manusia. Untuk sementara waktu, sejumlah besar jurang maut diblokir oleh medan kekuatan mimpi ilahi. Adapun jurang maut yang telah terbang ke arai surga dan manusia, mereka jatuh pingsan seperti lalat yang kehilangan akal. Mereka terperangkap dalam ilusi medan kekuatan mimpi ilahi, tidak mampu membedakan kenyataan dari ilusi. Dengan perbedaan jumlah yang sangat besar di dalam penghalang, jurang maut yang masuk ke dalam celah dengan cepat ditebang dan arai surga dan manusia juga perlahan dipulihkan. Tapi saat ini, tidak ada yang bisa bersorak atas hal ini. Kulit Divine Dream berwarna putih pucat bahkan tanpa sedikit pun darah. Dia telah terluka lagi dan bagaimanapun juga mustahil baginya untuk pulih pada saat jurang maut menyerang berikutnya. Bahkan Xiao Moxian, Lin Huang, dan yang lainnya juga berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Lain kali, apa yang akan mereka gunakan untuk memblokir serangan jurang maut? Apakah akhir mereka akhirnya tiba? Bab 2245.1, ledakan. Pertempuran tersebut mencapai tingkat kebrutalan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika para seniman bela diri dari 33 surga mati-matian berusaha membunuh jurang maut dan memperbaiki susunan surga dan manusia, 8 jurang maut dewa sejati dengan ceroboh menyerbu melalui celah raksasa. Kedelapan jurang maut ini sepertinya tidak terpengaruh oleh ruang mimpi ilahi. Mata mereka berwarna merah darah dan tatapan mereka seperti binatang buas, sepertinya mereka telah kehilangan semua kebijaksanaan dan akal sehat. Hati-hati, Xiao Moxian berteriak ketakutan. Dia bisa merasakan fluktuasi energi yang gelap dan jahat di dalam 8 jurang.
Dia pernah merasakan fluktuasi energi ini sebelumnya, ini adalah kekuatan dunia dari penguasa makam Dewa Iblis. Memikirkan mata maniak seperti binatang dari 8 dewa sejati ini, Xiao Moxian menyadari bahwa mereka kemungkinan besar adalah boneka yang dikendalikan oleh Master Makam Dewa Iblis. Mereka seperti Deep Child, dipenuhi dengan keyakinan dan kesetiaan yang tak tergoyahkan terhadap Master Makam Dewa Iblis dan sama sekali tidak takut mati. Saat Xiao Moxian hendak memperingatkan semua orang tentang 8 jurang maut yang tidak takut mati, sesuatu terjadi yang membuat semua orang bergidik. Tanpa sepatah kata pun, 8 jurang ketuhanan sejati jatuh menuju 28 dewa sejati dari 33 surga dan meledak tanpa ragu-ragu. 4 jurang terpecah, masing-masing menuju ke dewa sejati dari ras dewa primal, ras suci, ras manusia, serta jalan asura. Namun 4 jurang lainnya meluncur menuju mimpi ilahi. Jelas sekali mereka dapat melihat bahwa impian ilahi adalah pemimpin sejati dari 33 surga dan ingin menghancurkan pilar yang menopang hati para seniman bela diri 33 surga. Mimpi ilahi senior. Saat itu juga Xiao Moxian, Mo Eversnow, dan Lin Huang semuanya bergegas menuju mimpi ilahi. Namun, 4 dewa sejati yang meledak terjadi terlalu cepat. Dan dengan kecepatan kekuatan ledakan dan gelombang tumbukan, mustahil bagi Xiao Moxian dan yang lainnya untuk menghentikannya. Bang, 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 kekuatan dari keilahian sejati yang meledakkan diri mereka sungguh luar biasa. Secara khusus, para dewa sejati ini dikendalikan oleh Kaisar Jiwa sehingga mereka melakukan bunuh diri tanpa berpikir 2 kali, segera membakar seluruh vitalitas darah dan jiwa dewa mereka. Cahaya ilahi menyala. Dewa sejati dari 33 surga semuanya terseret ke dalam kekacauan ledakan. Saudara Kebagui, di sisi ras dewa primal, tubuh Di Wuhen retak saat dampak ledakan keilahian sejati menghantamnya. Dan ini hanya karena para seniman bela diri ras dewa primal telah berkumpul untuk memblokir ledakan keilahian sejati. Jika tidak, Di Wuhen kemungkinan besar sudah mengalami kematian yang mengerikan sekarang. Dari segi kekuatan, Di Wuhen masih lebih lemah dari Divinity sejati jurang yang telah meledakkan dirinya sendiri. Keadaan orang-orang kudus bahkan lebih buruk lagi. Bahkan dengan perlindungan Soaring Feather, orang suci dewa sejati menderita kerugian yang sangat besar. Dada Astral Vault ditembus dan orang suci lain yang baru dipromosikan, True Divinity, langsung terkoyak karena fondasinya terlalu dangkal. Namun yang paling menyedihkan adalah Sovereign Heaven Union dan Divine Void. Mereka datang dari jalan Asura dan berdiri di kam yang berbeda dari dewa sejati dari 33 surga. Di sini, berbagai dewa sejati berdiri bersama di sisinya masing-masing. Ketika 8 jurang ketuhanan sejati meledakkan dirinya, dewa sejati dari masing-masing kubu telah bergabung bersama untuk menahan ledakan tersebut. Namun, Sovereign Heaven Union dan Divine Void hanya memiliki keduanya dan kekuatan mereka juga termasuk yang paling lemah. Selain itu, mereka berdua lebih lemah dari Divinity sejati jurang yang telah meledak. Sekarang, ketika mereka berdua tersedot ke dalam ledakan, mereka berdua mengeluarkan tangisan yang menyedihkan ketika tubuh fana mereka terkoyak dan jiwa surgawi mereka terpisah. Namun pada saat ini, tak seorang pun punya waktu untuk memperhatikan Sovereign Heaven Union dan Divine Void yang telah mati, mereka semua khawatir tentang mimpi ilahi. Impian ilahi menanggung beban terberat dari serangan itu, terpaksa berhadapan dengan kekuatan dari 4 dewa sejati jurang yang meledakkan diri mereka sendiri. Mo Eversnow dan yang lainnya hanya mampu memblokir sedikit energi untuk impian ilahi, sisanya harus ditanggung olehnya. Ruang mimpi ilahi hancur dan tubuh mimpi ilahi berlumuran darah. Dia dikirim terbang seperti kupu-kupu dengan sayap patah. Mimpi ilahi senior, Xiao Moxian bergegas ke depan untuk menangkap mimpi ilahi, matanya dipenuhi kekhawatiran dan kecemasan. Dalam perang ini, impian ilahi adalah pilar utama mereka. Jika sesuatu terjadi padanya maka semangatnya akan anjlok. Mimpi ilahi memiliki luka demi luka. Wajahnya pucat seperti kertas pemakaman dan darah mengalir dari mulut dan telinganya. Laut rohaninya telah terkoyak dan dia membalikkan hidupnya. Tidak mungkin dia memulihkan kekuatan tempurnya dalam waktu singkat. Tinta bisa melihat keadaan mimpi ilahi saat ini hanya dengan sekali pandang. Saat dia melakukannya, hatinya semakin tenggelam. Impian ilahi adalah pilar dari 33 surga. Jika impian ilahi jatuh, bagaimana mereka bisa terus berperang dalam perang ini? Sekarang, masih ada 10 hari lagi. Sekutu yang kuat telah muncul di sisi jurang maut, dan bagi mereka sendiri, mereka menderita kerugian besar. Segalanya menjadi sangat tidak proporsional sekarang, dan sepertinya hal itu tidak akan bisa bertahan di hari lain. Lin Ming, tolong cepat. Xiao Moxian menggigit bibirnya saat dia melirik ke tempat Lin Ming berada di pengasingan. Dia tahu bahwa Lin Ming pasti telah memasuki masa paling kritis dalam pengasingannya. Jika dia diganggu saat ini maka semua usahanya sebelumnya akan berakhir sia-sia. Lin Huang dan Jiwer terbang ke depan dan meraih tangan Xiao Moxian. Lin Ming adalah harapan terakhir mereka. Alasan mereka bertahan sampai sekarang adalah agar dia bisa menyelesaikan pengasingannya. Namun semakin lama hal ini berlanjut, semakin sulit jadinya. Masih ada 10 hari tersisa. Dalam umur keilahian sejati, 10 hari bahkan bukan waktu sekejap. Tapi sekarang 10 hari ini telah menjadi parit yang tidak bisa dilewati, sebuah tujuan jauh yang sepertinya tidak mungkin tercapai. Mungkin mereka benar-benar akan mati di sini. Tapi jika dia bisa mati bersama Lin Ming, maka itu sepertinya bukan sesuatu yang sulit untuk diterima. Xiao Moxian tersenyum tanpa humor. Dan pada saat ini,
Para seniman bela diri dari 33 surga sedang memproses mayat Divine Void, Sovereign Heaven Union, dan Santo True Divinity yang baru dipromosikan. 3 dewa sejati telah binasa dan impian ilahi telah terluka parah. Tidak diragukan lagi, ini adalah kejadian yang membawa bencana bagi para seniman bela diri 33 surga. Kekosongan ilahi, melihat Divine Void mati di sini, Empyrean Divine Mist dipenuhi dengan emosi yang dalam dan aneh. Divine Void adalah musuh bebuyutan Divine Mist. Divine Mist ingin membakar tulang Divine Void menjadi abu dan memurnikan jiwanya, tetapi hari ini Divine Void telah mati dan Divine Mist hanya bisa merasakan kesedihan, sama sekali tidak mampu memunculkan pikiran gembira apapun. Divine Void bukanlah orang baik. Faktanya, dia adalah orang yang tidak tahu berterima kasih, melupakan rahmat dan tidak memiliki kebajikan. Dia sangat egois dan kejam, tapi hari ini dia telah mati dalam pertempuran untuk 33 surga. Ini bukan yang dia inginkan. Divine Void bukanlah seseorang dengan pemikiran mulia seperti itu, melainkan terpaksa melakukannya karena dia tidak punya pilihan. Di 33 surga saat ini, apakah seseorang menempuh jalan yang benar, apakah mereka menempuh jalan setan, apakah mereka telah melakukan dosa yang tak terhitung jumlahnya atau telah mengambil banyak nyawa tak berdosa, semua orang terpaksa menyerahkan masa lalu mereka dan berjuang demi kelangsungan hidup mereka. Ini karena tidak ada lagi jalan keluar yang tersisa bagi siapapun. Arai surga dan manusia menjadi sunyi senyap. Suasananya dipenuhi dengan tingkat ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah tidak ada lagi yang bisa kita lakukan? Divine Dream dengan lemah berkata sambil menelan pil. Dia dengan masam menggelengkan kepalanya. Di depannya, pasukan Dark Abyss berkumpul sekali lagi. Baru saja, mereka telah kehilangan 8 jurang ketuhanan sejati dalam satu tarikan napas. Namun bagi mereka, kekalahan ini bukanlah apa-apa karena mereka masih memiliki lebih dari 50 dewa sejati di barisan mereka. Selain itu, 4 dewa sejati dan jahat tetap tidak terluka. Mereka hanya membutuhkan sekitar 1 hari untuk memulihkan diri sepenuhnya. Momen itu akan menjadi akhir zaman bagi 33 surga. Mungkin ada jalan. Pada saat ini, Clear tiba-tiba angkat bicara, suaranya muram dan sedih. Namun perkataannya justru membuat hati semua orang bergetar. Apa yang bisa kita lakukan? Mata semua orang mulai bersinar. Logika umum menunjukkan bahwa mereka semua telah jatuh ke dalam situasi yang sangat mengerikan tanpa ada peluang untuk bertahan hidup. Tapi, orang yang berbicara adalah Clear, penjaga jalan Asura. Ketika orang-orang berada dalam kesulitan, selalu mudah bagi mereka untuk menerima harapan yang sangat kecil, tidak peduli betapa tidak pastinya harapan itu. Jika ada kesempatan untuk hidup, siapa yang rela menerima kematian? Lembah keputusasaan Yin Yang, makam fana yang terbengkalai. Bab 2245.2b, Perlindungan Senyap. Lembah keputusasaan Yin Yang, makam fana yang terbengkalai. Clear dan Ing perlahan saling melirik. Sebagian besar seniman bela diri 33 surga belum pernah mendengar tentang lembah keputusasaan Yin Yang, makam fana yang terbengkalai, jadi mereka tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Clear dan Ing. Tapi, Xiao Moxian justru merasakan hatinya bergetar. Tempat itu, yang lain tidak tahu tentang lembah keputusasaan Yin Yang dan makam fana yang terbengkalai, tetapi Xiao Moxian adalah seseorang yang secara pribadi pergi ke sana. Di masa lalu selama usaha pertama Lin Ming ke Jalan Asura, dia masih berada di alam dewa ilahi. Dia secara tidak sengaja bertemu Xiao Moxian di Grid Desolate dan keduanya mengalami bahaya dan kesengsaraan sebelum akhirnya bersatu di Tragic Death Valley. Setelah mereka membunuh Tian Mingxi, mereka pergi ke Jalan Asura bagian dalam. Di kota Divine Rune Jalan Asura, Lin Ming menghadiri pelelangan besarnya dan dengan sejumlah besar kekayaan yang dia kumpulkan, dia membeli tanduk naga giok, kantong empedu ular yang melahap surga, rumput air liur naga, dan bahan berharga lainnya. Dan, semua bahan ini diperlukan untuk menyuling sebuah pil, yang disebut pil surga serigala yang gagah. Ini adalah pil yang dicatat dalam Celestial Tyrant Manual dan digunakan untuk membuka istana Dao pembalasan surgawi. Namun pada saat itu, hubungan antara umat manusia dan 9 bintang istana Dao telah diblokir oleh kelaparan. Jika Lin Ming ingin masuk ke istana Dao berikutnya, itu tidak akan mudah, dan untuk menyempurnakan pil surga serigala yang gagah dia membutuhkan tanah yang tidak menyenangkan. Tempat yang dipilih Lin Ming adalah lembah keputusasaan Yin Yang, makam fana yang terbengkalai. Ini adalah tanah yang Lin Ming pelajari dengan membayar harga mahal ke paviliun rahasia surga. Setelah itu, pil Ravenous Wolf Heaven disempurnakan dengan lancar dan Lin Ming juga menghabiskan banyak waktu berkultivasi di dalam Forsaken Mortal Tomb. Dan semua pemandangan aneh yang dilihat Xiao Moxian di Forsaken Mortal Tomb meninggalkan kesan mendalam pada dirinya. Pertama-tama, bagian luar lembah keputusasaan Yin yang dilindungi oleh punggung bukit raksasa yang melingkar. Dia dan Lin Ming menghabiskan banyak upaya untuk memasuki tanah rahasia itu. Dan yang ada di dalam Forsaken Mortal Tomb hanyalah kura-kura hitam raksasa yang tak tertandingi, masing-masing sebesar gunung. Kura-kura hitam ini sepertinya telah mati, tidak meninggalkan apapun kecuali karapasnya yang sangat besar, dan di belakang setiap karapas terdapat peti mati kuno yang menjulang ke langit. Dari peti mati ini, orang dapat mengetahui bahwa makam fana yang terbengkalai adalah makam yang sebenarnya. Tapi mengenai siapa, manusia yang ditinggalkan, ini, Xiao Moxian tidak tahu. Ada banyak rumor mengenai Forsaken Mortal Tomb.
Salah satu rumor tersebut adalah bahwa, manusia yang ditinggalkan, sebenarnya adalah pelayan raksasa yang pernah mengikuti Asura Roadmaster berperang, tapi tidak ada yang bisa memastikan kebenaran klaim ini. Hari ini, mendengar kata-kata Ying dan Clear, Xiao Moxian tiba-tiba teringat apa yang dia alami dengan Lin Ming. Apakah mereka yang dikuburkan di dalam para prajurit Forsaken Mortal Tomb yang pernah bertarung demi Asura Roadmaster? Xiao Moxian tiba-tiba bertanya. Semua orang menoleh ke arahnya karena terkejut. Tinta dan Clear mengangguk. Ya, lebih tepatnya, mereka adalah penguasa ras kuno dari 10 miliar tahun yang lalu. Ketika hidup mereka mendekati akhir atau mungkin ketika mereka terluka parah, Sang Master akan mengikat tubuh dan jiwa mereka menggunakan teknik misterius, mengubahnya menjadi boneka dan menyegel mereka di makam fana yang terbengkalai menggunakan formasi susunan. Sebenarnya, orang-orang ini sudah mati, tapi mereka bisa dibangunkan untuk bertarung seperti boneka. Mereka tidak mengenal rasa sakit, mereka tidak takut mati, dan mereka bahkan tidak menyadari bahwa batasan mereka telah jauh menurun dibandingkan ketika mereka masih hidup. Saat Ying dan Clear berbicara, semua orang terguncang oleh kata-kata mereka. Teknik misterius macam apa yang membuat boneka mayat bisa bertahan selama 10 miliar tahun? 10 miliar tahun yang lalu, tak terhitung banyaknya penguasa ras kuno yang tewas dalam perang besar, tetapi mereka juga tahu bahwa jurang maut pada akhirnya akan kembali. Ketika mereka tahu bahwa kematian sudah dekat, banyak dari penguasa ras kuno ini dengan rela diubah menjadi boneka mayat oleh tuannya sehingga mereka dapat melintasi sungai waktu yang tak terbatas dan bertarung sekali lagi. Setelah mereka terbangun, hidup mereka bisa dipertahankan sekitar 3 hari. Namun waktu telah berlalu terlalu lama. Untuk membangunkannya, seseorang tidak hanya membutuhkan Asura Surgawi Dao, tetapi juga sejumlah besar energi kehidupan. Jika tuannya masih di sini maka itu akan baik-baik saja, tetapi saat ini situasi tuannya tidak terlalu baik, dan bahkan bisa dikatakan hidup atau matinya tidak diketahui. Jika kami adalah dua lelaki tua yang mencoba membangunkan mereka, maka itu akan terlalu sulit. Ini adalah mayat yang telah tertidur selama 10 miliar tahun. Jika seseorang ingin membangunkannya secara tiba-tiba, wajar jika hal itu membutuhkan energi kehidupan dalam jumlah besar. Namun seniman bela diri dari 33 surga dapat menemukan makna berbeda di balik kata-kata Ying dan Clear. Sulit. Apakah kamu mengatakan bahwa itu mungkin? Seseorang bertanya, kegembiraan muncul dalam suaranya. Jika tuan ras kuno yang tertidur itu bisa dibangunkan maka itu akan menjadi dorongan kuat bagi pihak mereka. Ya, itu memang mungkin. Tapi untuk membangunkan para penguasa ras kuno itu, dibutuhkan setidaknya satu dewa sejati tingkat menengah, 2 dewa sejati yang lebih rendah, dan 50 orang Empyrean untuk bekerja sama dengan kita. Dan, semua orang ini harus mengorbankan sumber kehidupan mereka. Dengan kata lain, dengan menggunakan seni rahasia Asura, kekuatan hidup orang-orang ini dapat ditransfer ke mayat para penguasa ras kuno ini, menukar nyawa mereka selama 3 hari, hidup, dengan mayat-mayat ini, artinya mereka yang bekerja dengan kita akan mati. Saat Ying dan Clear berbicara, hati semua orang menggigil. Mati, 3 dewa sejati dan 50 orang Empyrean perlu mengorbankan hidup mereka untuk menukar 3 hari kebangkitan dengan tuan ras kuno ini. Faktanya, semua orang samar-samar menyadari bahwa jika mereka yang membantu membangunkan mayat-mayat ini akan mati, mungkin Clear dan Ying akan membayar harga yang sangat mahal. Tinta dan Clear menghela nafas. Seniman bela diri 33 surga semuanya adalah penguasa dunia mereka sendiri. Jika mereka berhasil selamat dari perang ini maka mereka semua akan menjadi pahlawan dari 33 surga dan dapat dengan nyaman menjalani sisa hidup mereka dengan damai dan sejahtera. Seniman bela diri di alam Empyrean ke atas dihormati dan dipuja oleh banyak orang. Apapun yang mereka inginkan, mereka akan mendapatkannya. Mereka memiliki otoritas yang besar dan status yang sangat tinggi. Kehidupan seperti itu tentu saja luar biasa indahnya. Tapi begitu seseorang mengajukan diri, itu berarti kematian, tanpa ada peluang untuk bertahan hidup. Tidak ada yang ingin mati. Ying dan Clear juga tidak akan memaksa siapapun. Kerumunan terdiam selama 10 napas waktu. Lalu, sebuah suara memanggil. Saya, bersedia menjadi sukarelawan. Semua orang menoleh dan melihat bahwa yang berbicara adalah seorang pria paruh baya berjubah putih. Tangannya dengan santai dipegang di belakang punggungnya dan ekspresinya tenang. Dia adalah, alam semesta luas Empyrean. Alam semesta Empyrean luas adalah manusia biasa Empyrean. Dibandingkan dengan semua jenius luar biasa di sekitarnya, dia tidak menunjukkan banyak bakat. Dia berkultivasi dalam waktu yang lama dan hanya berhasil mencapai ranah Empyrean tengah. Bahkan setelah dia memasuki jalan Asura dan mampu memanfaatkan semua sumber daya yang terkumpul, budidayanya hanya mendekati puncak wilayah Empyrean. Dibandingkan dengan keilahian sejati, masih ada parit raksasa yang memisahkan mereka, dan parit ini adalah celah yang tidak akan pernah bisa dia atasi seumur hidupnya. Di antara banyak penguasa 33 surga, alam semesta luas tampak biasa, begitu umum sehingga kebanyakan orang secara tidak sadar melupakannya. Tapi hari ini, dialah orang pertama yang berdiri. Saat semua orang tenggelam dalam pikirannya, Fast Universe dengan hati-hati meluruskan jubah putihnya yang berlumuran darah. Matanya bergerak menembus kerumunan sebelum akhirnya tertuju pada mimpi ilahi. Melihat mimpi ilahi yang berlumuran darah dan pucat, alam semesta luas memiliki pandangan yang rumit di matanya. Akhirnya dia tersenyum, dan senyumannya sangat murni. Seorang pria parubaya memiliki senyuman sederhana dan murni seperti seorang pemuda.
Selama ini, Fast Universe selalu memperhatikan wanita ini, dan selalu memperhatikan saat dia semakin menjauh darinya. Meskipun dia hanya bisa melihat punggungnya, dia tidak pernah memalingkan muka. Alam semesta yang luas. Pada saat ini, mimpi ilahi terasa seolah hatinya ditusuk dengan pisau. Bertahun-tahun telah berlalu, namun tahun-tahun itu menjadi kabur. Fast Universe tidak pernah mengungkapkan apapun padanya, tetapi Divine Dream selalu merasakan perasaannya terhadapnya. Tapi, perasaannya terhadap Fast Universe tidak lebih dari sekedar teman baik. Awalnya aku berpikir bahwa aku akan bisa melihatmu dalam diam, sampai akhir hidupku, selama bertahun-tahun aku tidak bisa membantumu dengan cara apapun, tapi sekarang aku akhirnya bisa menunjukkan manfaatnya. Mulai sekarang, jaga dirimu, beban di pundakmu terlalu berat dan hidupmu terlalu sepi. Jika memungkinkan, carilah seseorang untuk menemanimu dan berjalan bersamamu. Fast Universe mengucapkan kata-kata ini kepada impian ilahi dengan transmisi suara. Dua garis air mata mulai mengalir tanpa suara di pipi mimpi ilahi. Keinginan untuk melindungi, itu bukanlah sesuatu yang membutuhkan kata-kata. Divine Dream membuka mulutnya untuk berbicara, tapi akhirnya dia tidak bisa mengucapkan satu suku kata pun. Setelah Fast Universe berbicara, Skyren Godot juga berdiri. Orang tua ini juga bersedia bergabung. Skyren Godot telah hidup selama lebih dari 80 juta tahun. Dia belum mampu menerobos ke Divinity sejati di Jalan Asura dan sisa umurnya tidak banyak lagi. Saya telah hidup dengan baik selama beberapa tahun. Mati di medan perang selalu jauh lebih baik daripada mati. Skyren Godot berkata dengan gagah berani. Kalau begitu biarkan aku menjadi yang ketiga, seorang spiritas Empyrean berdiri. Kebanyakan orang bahkan tidak mengetahui namanya. Begitu juga dengan saya diselamatkan dari Dark Abyss oleh Lord Lin Ming, dan hidup saya adalah milik pemimpin kami serta Lord Lin Ming. Ras perempuan kuno Empyrean angkat bicara. Dia berasal dari Dark Abyss dan telah diselamatkan ketika Lin Ming menyelamatkan para budak dari pasar budak asosiasi iblis di Black Sand City. Sejak saat itu, dia bergabung dengan pasukan pemberontak kuno Mo Eversnow. Lin Ming sudah lama melupakannya, tapi dia tidak akan pernah melupakan adegan di mana Lin Ming membelinya dari Black Sand City. Baginya, Lin Ming adalah dermawan terbesarnya. Sama seperti Fast Universe yang menyaksikan punggung Divine Dream, dia juga rela diam-diam menonton Lin Ming dari belakang. Saya juga menjadi sukarelawan. Hitung aku. Saya juga. Empyrean demi Empyrean berdiri, suara mereka tenang dan damai. Tidak perlu mengucapkan kata-kata yang penuh keberanian dan pengorbanan, namun suara mereka meninggalkan dampak yang besar bagi semua orang yang mendengarnya. Ing dan Clear menarik napas dalam-dalam, hati dan pikiran mereka naik turun. Ini cukup, 50 Empyrean sudah cukup. Kalau begitu, kita masih membutuhkan 3 dewa sejati. 1 keilahian sejati tingkat menengah dan 2 keilahian sejati yang lebih rendah. Bahkan jika ras kuno yang berkuasa di dalam Forsaken Mortal Tomb terbangun, mustahil untuk memusnahkan pasukan jurang. Para seniman bela diri dari 33 surga masih harus bertarung. Oleh karena itu, mustahil untuk mengorbankan dewa sejati tingkat atas, 1 keilahian sejati tengah sudah menjadi batasnya. Saat suara Ing dan Clear turun, Lin Huang berdiri. Tapi sebelum dia bisa mengambil beberapa langkah ke depan, sebuah tangan terulur untuk menyeretnya mundur. Apa yang sedang kamu lakukan? Sebuah suara tua angkat bicara, itu adalah Empyrean Divine Mist. Ayahmu telah berbuat banyak untuk 33 surga. Apakah kamu ingin kami membiarkan putranya mati juga? Tanpa berpikir 2 kali, Divine Mist berdiri. Dia berjalan di depan Ing and Clear dan berkata, kalau begitu biarkan aku pergi. Tidak ada seorang pun di sini yang lebih pantas daripada saya. Divine Mist telah merebut tubuh Good Fortune Saint Sovereign dan budidayanya telah jatuh ke ranah True Divinity Tengah. Terlebih lagi, karena jiwanya lebih lemah dari tubuh fana yang dimilikinya, mustahil bagi kabut ilahi untuk secara sempurna menampilkan kekuatan tubuh penguasa suci keberuntungan. Kultivasinya tidak akan pernah meningkat di masa depan. Baru saja, kekosongan ilahi telah mati. Divine Mist telah menyaksikan kematian Divine Void dengan matanya sendiri, tetapi tidak ada rasa senang atau lega yang memenuhi dirinya. Sebaliknya, hatinya malah terasa hampa. Mungkin, dia sudah melepaskan dendam dan kebenciannya. Sekte dan keluarga Divine Mist sudah tidak ada lagi, dan agar sisa jiwanya bertahan sampai saat ini, Divine Mist memiliki perasaan samar bahwa surga telah membiarkan hidupnya terus berlanjut sehingga dia bisa bertemu Lin Ming. Tahun-tahun sepi di lembah kematian tragis telah menyebabkan semua hasrat dan keinginan manusia menjadi pucat di mata kabut ilahi. Dan apalagi sekarang, dia tidak lagi merasa khawatir. Nasib samsara, kejayaan hidup dan mati, semuanya hanyalah kabut sekilas di depan mata. Jika itu masalahnya maka mati di medan perang mungkin merupakan cara untuk kembali. Senior Divine Mist, Lin Huang ingin mengatakan sesuatu tetapi Ing and Clear sepertinya diam-diam telah menyetujui Divine Mist. Kami masih membutuhkan 2 orang lagi, 2 dewa sejati yang lebih rendah. Di Wuhan berdiri. Dia sudah mempertimbangkan masalah ini dengan cermat. Karena ledakan dari jurang ketuhanan sejati itu, dia terluka parah dan belum pulih. Izinkan saya menjadi sukarelawan. Tubuhku terluka tetapi sumber kehidupanku tidak. Di Wuhan adalah bagian dari garis keturunan ras dewa utama 33 surga. Jika bukan karena Lin Ming maka garis keturunan ras dewa primal sudah lama hancur.
Di Wuhen selalu merasa berterima kasih kepada Lin Ming untuk ini, dan sekarang adalah waktu untuk membalas rasa terima kasihnya. Meskipun dia membalas rasa terima kasih ini kepada Lin Ming, kenyataannya dia juga berjuang untuk dirinya sendiri. Bab 2246, Pria Seperti Giok. Di Wuhen Senior. Saat Di Wuhen mengajukan diri, banyak dari mereka yang berada di pihak ras Dewa Primal tidak sanggup kehilangan dia. Di Wuhen adalah patriark mereka. 20.000 tahun yang lalu, ras Dewa Primal telah diserang oleh Good Fortune Saint Sovereign dan patriark lama telah tewas dalam pertempuran. Setelah itu, Di Wuhen diberi tanggung jawab untuk mengelola semua urusan yang berkaitan dengan ras Dewa Primal, dan menjadi patriark baru. Dia diam-diam memegang posisi ini selama 20.000 tahun. Menghadapi kepunahan rasnya, ketika mereka berdiri di atas angin dan ombak yang mengamuk, tidak ada kegembiraan dan keindahan dalam posisi patriark. Sebaliknya, menyandang gelar ini berarti tanggung jawab yang berat dan tekanan yang sangat besar. Ying dan Clear memandang Di Wuhen dan menghela nafas dalam hati. Asura Roadmaster pernah menjadi ras Dewa Primal di masa lalu, namun ras Dewa Primal yang sangat kuat itu telah jatuh sedemikian rupa. Bagus, kalau begitu, kita masih membutuhkan satu orang lagi. Saat Clear mengalihkan pandangannya ke dewa sejati lainnya, seorang pemuda berpakaian putih diam-diam berdiri. Kalau begitu, seharusnya aku. Suara tenang dan acuh tak acuh ini membuat hati semua orang bergetar. Jun Bulan Biru. Semua orang terkejut. Jika seseorang menonjol untuk menjadi sukarelawan dengan Ying and Clear, maka kematian sudah pasti. Mereka yang memilih untuk maju sebagian besar berasal dari generasi tua. Generasi muda masih memiliki masa-masa gemilang yang menanti mereka. Misalnya, jika Jun Blue Moon berjalan lebih jauh, dia bisa menjadi dewa sejati tingkat menengah, bahkan keilahian sejati tingkat atas berada dalam kemungkinan. Sangat disayangkan untuk mati seperti itu. Nak, jangan terlalu impulsif. Tinta tidak cukup kejam untuk mengorbankan Jun Blue Moon di sini. Dia memiliki banyak prestasi lebih tinggi yang bisa dia raih. Jun Blue Moon tersenyum tipis. Lukaku berat dan kekuatan tempurku tidak tersisa banyak. Saya tidak akan bisa memainkan banyak peran dalam pertarungan mendatang. Pada pertarungan sebelumnya, Jun Blue Moon telah terluka 2 kali dan lukanya cukup parah. Meskipun dia terluka parah, sumber kehidupannya tetap tidak terluka. Dengan begitu, tidak akan sulit baginya untuk bergabung dengan Ying dan Clear untuk mengaktifkan susunan yang hebat. Clear dan Ying tidak bisa berkata-kata. Mereka bisa menghentikan Jun Blue Moon, tapi siapa yang akan mengorbankan diri mereka menggantikannya? Akan sangat disayangkan jika Jun Blue Moon mati di sini, tapi bagi orang lain, yang mereka miliki hanyalah nyawa mereka sendiri. Jika mereka mati maka mereka tidak mempunyai apa-apa. Mereka tidak punya hak untuk memaksa siapapun melakukan apapun, jadi mereka berdua tidak lagi berusaha mematahkan semangat Jun Blue Moon. Kamu, jelas menggelengkan kepalanya. Karena ini adalah keputusan yang telah Anda buat, saya tidak akan berkata apa-apa lagi. Orang-orang yang dibutuhkan telah dikumpulkan. Setiap orang dapat memiliki waktu 2 jam untuk bermeditasi serta mengucapkan selamat tinggal. Ying dan Clear menghela nafas saat mereka berbicara. Para Empyrean dan Dewa sejati dari 33 surga telah berkultivasi bersama selama 10.000 tahun. Selain pesona waktu, mereka sudah saling kenal lebih lama. Tidak dapat dihindari bahwa orang-orang akan menjalin persahabatan, dan jika ada yang meninggal maka pasti ada masalah yang harus diselesaikan sebelumnya. Di Wuhen memanggil orang-orang ras dewa utama ke sisinya dan mulai menyatakan apa yang harus terjadi setelah kematiannya serta termasuk siapa yang akan menjadi kandidat berikutnya untuk posisi patriark. Nada suaranya lembut, seolah-olah dia hanya mengucapkan selamat tinggal sebelum berangkat melakukan perjalanan jauh. Banyak seniman bela diri ras dewa primal duduk dalam pemujaan dan penghormatan yang mendalam, dan beberapa seniman bela diri diam-diam menitikkan air mata. Alam semesta luas diam-diam menemani impian ilahi. Keduanya terdiam saat melewati 2 jam terakhir mereka sebelum mereka tidak akan pernah bertemu lagi bersama. Fast Universe melihat siluet Divine Dream, melihat rambut hitam menjuntai di dahinya. Ini akan menjadi kali terakhir dia melihat mimpi ilahi. Dari Spiritas, seorang Empyrean tingkat atas memberikan slip batu giok yang berisi seluruh studi seumur hidupnya kepada temannya. Dia meminta temannya untuk tetap hidup dan mencarikan keturunan untuknya yang bisa melanjutkan warisannya. Dari para santo, seorang Empyrean yang tinggi dan tampan mengucapkan selamat tinggal kepada istrinya. Istrinya hanya berada di perbatasan Raja Dunia dan tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Ia hanya bisa menghempaskan dirinya ke dada suaminya dan menangis terseduh-seduh. Dari ras manusia, seorang Empyrean mengeluarkan seorang anak yang masih terbungkus kain dari cincin spasialnya. Kemudian, dia dengan hati-hati menyerahkan bayi tersebut kepada temannya yang telah tumbuh bersamanya sejak kecil dan memintanya untuk merawat anaknya dengan baik. Meski menyerahkan anaknya kepada temannya, Empyrean ini masih tampak enggan melepaskan tangan bayi yang tertidur itu. Saat dia melihat bayi yang sedang tidur itu, matanya dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang. Di berbagai daerah, kejadian serupa terjadi di mana-mana. Adapun Jun Blue Moon, dia diam-diam berdiri di sudut sendirian, menahan kesepian dan kesendirian. Di pelukannya, ada seekor kelinci kecil berwarna putih dan lucu. Jun Blue Moon membelai kelinci lembut dan gemuk itu berulang kali. Kelinci kecil menikmati ini, tapi sepertinya dia memahami sesuatu dan kemudian menatap Jun Blue Moon dengan sedih. Xiao Moxian diam-diam menatap Jun Blue Moon. Dia pikir dia adalah karakter yang sangat aneh.
Lebih dari 20.000 tahun yang lalu di pertemuan bela diri pertama alam ilahi, itulah pertama kalinya Xiao Moxian bertemu Jun Blue Moon dan juga pertama kali dia bertemu Lin Ming. Pada saat itu, pertemuan bela diri pertama alam ilahi pada dasarnya setara dengan panggung untuk semua keturunan Empirean. Keturunan Empir pada dasarnya menduduki 10 tempat teratas, dan sudah merupakan kehormatan seumur hidup jika seorang murid Raja Dunia Agung mampu menembus 50 besar. Sedangkan untuk seniman bela diri dari rakyat jelata, hampir tidak ada satupun dari mereka yang bisa mengalahkannya, sulit bagi mereka untuk lolos dari babak penyisihan. Namun, dalam pertemuan bela diri pertama dengan master tak tertandingi dan jenius saingan yang tak terhitung jumlahnya, sebenarnya ada dua seniman bela diri dari rakyat biasa yang mampu melaju ke final dan masuk 10 besar. Salah satunya adalah Lin Ming dan yang lainnya adalah Jun Blue Moon. Seperti Lin Ming, Jun Blue Moon telah naik dari alam bawah. Di sisi pertemuan bela diri pertama dia selalu memegangi kelinci putih berbulu itu dan dengan lembut membelainya, sama sekali tidak peduli dengan sekelilingnya. Kelinci kecil ini meninggalkan kesan mendalam pada Xiao Moxian. Jun Blue Moon mengenakan pakaian putih, benar-benar tampak seperti pemuda terpelajar yang sedang melamun. Jika ini adalah dunia fana, maka tidak akan ada orang yang mengira dia adalah seorang seniman bela diri pada pandangan pertama, tapi malah berpikir dia adalah seorang sarjana lemah dan rapuh yang sedang mempersiapkan diri untuk belajar dalam ujian kekaisaran. Dia selalu diam dan tenang, dan jika seseorang menggambarkannya, itu akan menjadi pria yang seperti batu giok. Setelah itu, Jun Blue Moon menjadi Raja Dunia, Empirean, dan kemudian melangkah menuju keilahian sejati, menjadi salah satu penguasa tertinggi umat manusia. Meski begitu, wataknya tetap sama seperti sebelumnya, tanpa sedikit pun arogansi di sekelilingnya. Ia bergabung dengan Gunung Potala, menjadi murid awam. Dia berdiri acuh tak acuh terhadap dosa-dosa duniawi, mendekati Buddha dengan segenap hatinya. Generasi muda banyak yang memiliki lingkaran sosial yang luas. Bahkan Dragon Fang punya teman sendiri dan bahkan menerima murid dan menikahi istrinya. Tapi Jun Blue Moon tetap membujang sepanjang hidupnya, dan dia tetap tidak tersentuh oleh ketertarikan terhadap seksualitas feminin. Seperti ini, dia tinggal sendirian. Dia sepertinya terbiasa menanggung kesepian ini, seperti pedang yang tersegel di dalam kotak. Perasaan yang dia keluarkan selalu sederhana, benar-benar bersahaja. Selama 1 jam penuh, Jun Blue Moon terus mengelus kelinci kecil itu di dadanya, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Saat momen terakhir mendekat, dia berdiri dan melihat ke arah Xiao Moxian. "Perigi, tolong bantu aku mengurusnya." Jun Blue Moon memberikan kelinci kecil itu kepada Xiao Moxian. Kemudian, dia mengeluarkan pedangnya dari cincin spasialnya dan menyerahkannya kepada Xiao Moxian. Kelinci ini, saat Xiao Moxian menerima kelinci putih kecil, dia memegangnya dekat dadanya, bingung. Sebenarnya, dia selalu bingung, kenapa Jun Blue Moon membawa kelinci putih kecil ini kemana-mana bersamanya. Dia tanpa sadar membelai kelinci putih kecil itu. Saat dia melakukannya, energinya bersentuhan dengan kelinci putih kecil dan kemudian hatinya bergetar. Kelinci ini, dia samar-samar bisa merasakan bahwa tersegel di dalam kelinci ini adalah sisa jiwa yang sangat lemah. Jika dia menyelidikinya dengan cermat, dia bisa merasakan bahwa ini adalah sisa jiwa seorang wanita. Dengan kata lain, apa yang dia peluk di dadanya bukanlah kelinci kecil, tapi inkarnasi seorang wanita. Menyadari hal yang luar biasa ini, Xiao Moxian memandang Jun Blue Moon, tidak dapat menemukan kata-kata untuk diucapkan. Dia adalah, saat Xiao Moxian memandang Jun Blue Moon, dia sepertinya tiba-tiba memahami banyak hal. Jun Blue Moon dengan lembut menelusuri kepala kelinci kecil itu dan dengan lembut berkata, "Perigi, jika ada suatu hari ketika Sirlin dapat menggunakan dao surgawi dan bahkan membalikkan siklus hidup dan mati, maka saya meminta Anda untuk meminta Sirlin untuk memberikannya kehidupan yang baik. Ini adalah keinginan terakhirku, jika aku sendirian, aku selamanya tidak akan bisa menghidupkannya kembali. Tapi jika itu Tuan Lin, mungkin hanya ada sedikit harapan." Siapa dia? Xiao Moxian menarik napas dalam-dalam. Dia, yang dimaksud Jun Blue Moon secara alami adalah gumpalan jiwa sisa yang sangat lemah yang tersegel di dalam kelinci. Xiao Moxian tidak tahu apa cerita Jun Blue Moon. Tapi tanpa diragukan lagi, kepastian Jun Blue Moon yang tak tergoyahkan dalam melangkah maju kemungkinan besar terkait dengan inkarnasi wanita misterius ini. Karena dia merasa bahwa dia tidak bisa menyelamatkan wanita misterius ini, maka dia berharap begitu Lin Ming melangkah melampaui keilahian dia akan mampu membalikkan hidup dan mati dan menghidupkannya kembali. Xiao Moxian terkejut dengan semua kesadaran ini. Jun Blue Moon tersenyum tipis. Tanpa banyak bicara lagi, dia hanya berkata, "Jika itu tidak memungkinkan, tolong kubur dia dan aku bersama." Lalu, Jun Blue Moon berbalik dan berjalan menuju Clear dan Ing. Tunggu sebentar. Xiao Moxian melangkah maju dan meraih Jun Blue Moon serta Clear dan Ing. "Senior, apakah tidak ada cara lain? Akankah mereka yang bergabung bersamamu benar-benar mati? Jika saya juga membantu, jika lebih banyak orang yang membantu, bisakah kita ikut menanggung beban dan menyelamatkan nyawa mereka? Meski hanya sedikit, meski sedikit saja sudah bagus." Bab 2247, Ceroboh. Pertahankan hidup mereka. Ing dan Clear memandang Xiao Moxian dan menghela nafas. "Saya khawatir itu terlalu sulit. Susunan besar itu menyedot sumber kehidupan seseorang, jika semuanya tercabut maka seseorang akan mati."
Sekalipun sedikit dari sumber kehidupannya yang tersisa, perlahan-lahan mereka akan menghilang karena terlalu banyak yang diambil. Jika beberapa orang lagi datang, berarti akan ada beberapa korban lagi. Dan jika lebih banyak orang mengorbankan diri mereka sendiri, lalu siapa yang akan bertarung dalam pertempuran berikutnya? Ying dan Clear akan bekerja sama untuk memanggil penguasa kuno yang hidup 10 miliar tahun yang lalu. Tapi, meski pemanggilan mereka berhasil, mereka tidak akan bisa membunuh semua jurang maut. Dalam pertempuran berikutnya, mereka masih membutuhkan semua orang untuk bekerja sama dan itu bukanlah tugas yang mudah. Jika terlalu banyak orang yang mati di sini, bagaimana mungkin mereka bisa terus melawan iblis jurang? Saya mengerti, kata Xiao Moxian, suaranya pahit. Lin Ming telah kehilangan kekuatan jiwa sumbernya di masa lalu dan hanya berhasil memulihkannya secara perlahan melalui kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya dan peluang keberuntungan. Namun, kesengsaraan dan peluang keberuntungan tersebut belum tentu bisa ditiru oleh orang lain. Apakah kamu siap? Ying and Clear memandang ke arah banyak Empyrean dan Dewa Sejati. Ekspresi mereka menunjukkan bahwa mereka sudah siap menghadapi apapun. Kalau begitu, mari kita mulai. Saat Ying dan Clear berbicara, rune mulai muncul di bawah kaki mereka. Meskipun Lin Ming tenggelam dalam pengasingan, dia masih sangat menyadari segala sesuatu yang terjadi di luar. Pengasingannya telah memasuki tahap akhir dan juga tahap paling krusial. Untuk meningkatkan laju fusi sebanyak mungkin, Lin Ming sudah menjadi putus asa. Karena dampak energi yang kuat terhadap tubuhnya, otot-ototnya robek dan rambutnya berserakan. Dia tampak seperti raksasa yang merangkak keluar dari lubang neraka. Lebih cepat, sedikit lebih cepat, Lin Ming berteriak, terbakar karena tidak sabar. Bulan yang dibicarakannya hanyalah perkiraan. Saat ini, dia sedang melakukan segalanya untuk mempercepat budidayanya dan semoga mengurangi waktu ini. Sejak Master Jalan Asura memblokir serangan terakhir dari Master Makam Dewa Iblis, dia terdiam. Lin Ming tidak tahu apa yang terjadi pada Asura Road Master dan dia juga tidak peduli tentang hal itu sekarang. Dia hanya tahu bahwa dia harus menyelesaikan pengasingannya secepat mungkin, jika tidak semua orang di luar akan mati. Keluarganya, teman-temannya, istrinya, bahkan semua rekan dari 33 surga yang bertempur dalam pertempuran mengerikan di atas. Dia tidak bisa membiarkan orang-orang ini mati. Jika hanya dia yang masih hidup, lalu apa gunanya semua ini? Si hitam kecil, berikan aku kekuatanmu. Di depan Lin Ming, ada naga hitam yang telah menyusut menjadi seukuran harimau. Awalnya, pengasingan Lin Ming membutuhkan 10.000 tahun. Untuk mempersingkat waktu yang dibutuhkan, Lin Ming memanggil Little Black ke Amethyst Heavenly Palace. Little Black memiliki akar yang sama dengan Lin Ming, dan energi dalam Little Black juga diwarisi dari Lin Ming. Antara manusia dan naga, energi mereka saling terkait sepenuhnya. Jadi, selama beberapa tahun terakhir ini, Little Black telah menyerap energi di dalam Amethyst Heavenly Palace dan kemudian menggunakan dirinya sebagai media untuk mentransfer energi ini ke Lin Ming. Jika Lin Ming menyerap energi sendiri, tentu saja akan agak lambat. Tapi dengan manusia dan naga bekerja bersama-sama, bahkan jika Little Black menyerap energi pada tingkat yang jauh lebih lambat dari Lin Ming, itu masih akan mempercepat kecepatan Lin Ming. Segalanya seharusnya terjadi sepanjang jalur yang ditentukan dan teratur, tapi sekarang Lin Ming menjadi putus asa. Dia mengulurkan tangan dan menempelkannya ke dada Little Black. Jari-jarinya hampir menusuk daging dan darah Little Black. Bang! Energi di dalam Little Black sepertinya meledak. Energi yang kuat mengalir keluar dengan darah dari dada Little Black, mengalir ke arah Lin Ming seperti bendungan yang meledak. Aduh! Little Black mengeluarkan geraman kesakitan. Pencurahan energi yang gila dan liar ini hampir menyebabkan tubuhnya meledak. Tapi, Little Black tahu bahwa Lin Ming telah memasuki periode paling kritis dalam pengasingannya. Apalagi rasa sakit, bahkan jika Little Black mati di sini dan berubah menjadi segumpal daging dan darah di lantai, itu akan tetap bertahan sampai nafas terakhirnya untuk membantu Lin Ming menyelesaikan budidayanya. Si hitam kecil, bersabarlah. Melihat penampilan Little Black, hati Lin Ming sedih. Tapi saat ini, apa itu rasa sakit? Energi dengan liar masuk ke tubuh Lin Ming. Di dunia yang mandiri ini, daya tarik yang kuat muncul darinya, menyebabkan kekuatan dunia di sekelilingnya membentuk pusaran besar. Dan pusat pusaran ini adalah Lin Ming. Dalam dampak energi yang brutal ini, rasa sakit yang dialami Lin Ming tidak kalah dengan rasa sakit Little Black. Kulit dan pembuluh darahnya mulai pecah seolah tubuhnya akan meledak kapan saja. Jika ini adalah seniman bela diri normal, mereka sudah lama takut untuk melanjutkan dan akan melakukan segala daya mereka untuk menghentikan kultivasi mereka, agar tubuh mereka tidak meledak. Tapi Lin Ming dengan gila-gilaan menyerap energi. Dia hanya benci kalau dia tidak bisa menyerap lebih banyak energi dengan kecepatan lebih cepat. Hampir, tinggal sedikit lagi. Sekering, Lin Ming meraung dalam hatinya. Pemahamannya tentang hukum cukup tinggi, tetapi untuk menyatukan kedua dunia besar ini, yang dia butuhkan adalah energi dalam jumlah besar. Energi ini mendidih bersama, menuju puncak kemungkinan. Saat ini di dunia luar, bumi mulai berguncang. Gemuruh-gemuruh-gemuruh, gunung-gunung tumbang dan sungai-sungai runtuh. Di Laut Asura yang hampir mengering, retakan besar mulai muncul di dasar laut. Retakan ini tidak dapat diduga, seolah seluruh jalan Asura akan terkoyak. Ini, para seniman bela diri dari 33 surga secara alami memperhatikan perubahan yang terjadi di jalan Asura.
Mungkinkah adegan yang menghancurkan dunia ini ada hubungannya dengan Lin Ming? Napas Xiao Moxian bertambah cepat. Dia melihat ke arah tempat Lin Ming berada di pengasingan, matanya tidak berkedip. Dia berdoa dalam hatinya agar Lin Ming bisa melewati rintangan terakhir ini dan meninggalkan pengasingan. Namun, jauh di udara, jurang maut juga mengalami perubahan ini. Mereka memutuskan untuk terus maju tanpa mempedulikan biayanya. Apakah ini semua karena bocah nakal Lin Ming? Aku tidak tahu, tapi tidak masalah apa itu. Kita harus menyerang sekarang untuk mencegah mimpi buruk di masa depan. Dalam pertarungan singkat tadi, jurang maut telah menghabiskan banyak kekuatan. Rencana awal mereka adalah memulihkan diri sedikit sebelum menyerang lagi, tapi sekarang mereka tidak bisa mengurus hal-hal seperti itu. Sarjana Kekaisaran Kerajaan Iblis Banjir Besar menghancurkan sebuah tanda di tangannya. Saat token ini hancur, mata lusinan jurang yang lebih tinggi tiba-tiba berubah menjadi merah darah, sama seperti 8 dewa sejati yang telah meledakkan dirinya sendiri. Mereka juga sepenuhnya dikendalikan oleh Master Makam Dewa Iblis. Selama penggerebekan untuk membunuh Lin Ming, Master Makam Dewa Iblis telah melakukan segala daya untuk memastikan misinya berjalan lancar. Dia telah mengirim lebih dari 100 pelayan setia ke sini, termasuk 10 dewa sejati dan puluhan Empyrean. Dan sekarang, para pelayan ini telah kehilangan kemampuan mereka untuk bertindak dan kemudian ditelan oleh jahat. Lusinan jurang maut tingkat Empyrean ditelan oleh kejahatan. Melihat adegan ini, Ying dan Clear tidak berani menunda lebih jauh. Mereka tidak tahu apakah perubahan yang terjadi di Jalan Asura berhubungan dengan Lin Ming atau tidak. Jika ya, maka itu mungkin berarti Lin Ming telah memasuki periode paling kritis dari pengasingannya dan mereka harus mencegah jurang maut ini mengganggu Lin Ming tidak peduli resikonya. Mulai, Ying dan Clear berteriak serempak. Mereka membakar semua energi di dalam tubuh mereka, dan sumber kehidupan serta esensi darah mereka mendidih di dalam diri mereka. Di sekitar Ying and Clear, 50 Empyrean dan 3 dewa sejati juga menawarkan energi kehidupan mereka tanpa ragu-ragu. Mereka semua bisa merasakan kekuatan mereka memudar dengan cepat, tetapi kekuatan kehidupan yang berkumpul menjadi semakin kuat. Bab 2248, Lin Ming meninggalkan pengasingan. Langit tampak terkulai ke bawah, dipenuhi cahaya ilahi, dan bumi terbelah. Lautan telah mengering dan seluruh jalan Asura tampak di ambang kehancuran, seolah akhir zaman telah tiba. Ying and Clear mengumpulkan banyak seniman bela diri dari 33 surga ke dalam formasi susunan, mengumpulkan energi kehidupan mereka yang tak terbatas dan membakarnya seperti matahari yang menyilaukan. Sinar cahaya multiwarna terbang keluar dari formasi susunan, melintasi langit seperti pelangi saat mereka terbang jauh ke dalam Grid Desolate. Di Red Moon Canyon di Grid Desolate, Forsaken Mortal Tomb yang telah disegel selama 10 miliar tahun dibelah. Peti mati perunggu raksasa terbuka dan Raja Dewa kuno terbang keluar dari tempat peristirahatannya. Raja Dewa ini sudah tertidur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mereka sudah lama kehilangan kebijaksanaan, kehilangan semua ingatan. Yang mereka ingat hanyalah membantai dan membunuh di atas medan perang yang berlumuran darah. Sebelum kematian mereka, mereka telah menahan rasa sakit yang luar biasa untuk dijadikan boneka mayat dan disegel dalam tidur nyenyak selama bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya. Dan semua itu hanya untuk momen ini. Mereka adalah orang-orang yang seharusnya sudah mati. Sekarang, dengan Ying dan Clear yang memanfaatkan formasi susunan besar untuk membangunkan mereka, hidup mereka hanya dapat dipertahankan selama 3 hari yang singkat. Tapi 3 hari ini sudah cukup. Raungan menyebar seperti air pasang, menerobos alam semesta. Ratusan Raja Dewa kuno dengan kejam menyerbu ke dalam barisan pasukan jurang. Raja-raja Dewa kuno ini semuanya adalah dewa sejati sebelum kematian mereka. Setelah mati, mereka dijadikan boneka dan disegel selama 10 miliar tahun, menyebabkan budidaya mereka menurun drastis. Meski begitu, yang terburuk di antara mereka memiliki kekuatan yang setara dengan Empyrean tingkat atas. Di antara mereka adalah pembangkit tenaga listrik yang memiliki kekuatan tempur dewa sejati tingkat rendah dan menengah. Apa ini? Melihat kerumunan Raja Dewa kuno bergegas ke arah mereka, jurang maut terkejut. Mereka tidak tahu dari mana datangnya bala bantuan ini. Raja Dewa kuno dari 33 surga ini sudah layu dan kering, setipis kayu bakar. Mayat mereka dibungkus dengan rantai dan mereka memegang senjata berkarat dan bernoda yang sudah kehilangan kilaunya. Beberapa dari mereka bahkan menaiki tunggangan kerangka, seperti legiun undead yang keluar dari neraka. Mengaum, pasukan undead Raja Dewa kuno secara brutal bertabrakan dengan jurang maut. Salah satu Raja Dewa kuno yang memimpin pasukan mereka meraih sebuah bendera besar dan melemparkannya ke kepala kejahatan. Kaca, tulang hancur. Kejahatan sangat marah. Ia memelototi Raja Dewa kuno yang muncul di depannya. Meskipun Raja Dewa kuno ini memiliki tubuh kurus dan layu, samar-samar seseorang masih dapat melihat garis wajahnya dan penampilannya yang dulu muda dan tampan. Ketika Raja Dewa kuno ini meninggal, kemungkinan besar dia masih sangat muda. 10 miliar tahun yang lalu dia pastilah seorang yang agung dan mulia, permata yang bersinar di antara ras dewa utama, salah satu dari elit mereka yang sangat angkuh dan sombong yang tiada taranya. Bahkan setelah dijadikan boneka, bahkan setelah kematian, bahkan setelah disegel selama 10 miliar tahun, dia masih mempertahankan kekuatan dewa sejati tingkat menengah. Sulit membayangkan betapa kuatnya dia di masa lalu. Kejahatan membuka rahangnya yang besar untuk menelan pejuang elit kuno ini. Tapi
Tepat sebelum kejahatan bisa menelan jenius elit kuno ini, jenius elit kuno memutar energi di dalam dirinya tanpa ragu-ragu dan meledak. Bang! Cahaya ilahi membubung menembus langit. Kejahatan menjerit kesakitan dan tubuh besarnya terlempar ke belakang. Rahangnya berlumuran darah dan dagunya hampir terkoyak. Membunuh mereka semua. Sarjana Kekaisaran Kerajaan Iblis Banjir Besar sangat marah. Pasukan undead ini bertarung tanpa rasa takut akan kematian. Sedangkan bagi mereka, mereka telah menghabiskan banyak kekuatan karena pertarungan mereka yang terus-menerus dengan 33 surga. Sebelum mereka dapat memulihkan diri sepenuhnya, pasukan elit kuno telah bergegas menuju mereka. Hancurkan saja. Cendekiawan Kekaisaran Kerajaan Iblis Banjir Besar membanting telapak tangannya, menghancurkan dua elit kuno, merobek meridian mereka dan menghancurkan semua organ mereka. Namun, sesaat sebelum mereka mati, mereka meledakkan tubuh mereka tanpa ragu-ragu. Cendekiawan Kekaisaran Kerajaan Iblis Banjir Besar dapat mengandalkan budidaya mendalamnya untuk menghindari ledakan dua elit kuno itu, tetapi 7 atau 8 jurang Empyrean di sekitarnya tidak seberuntung itu. Mereka langsung tersedot ke dalam pusaran energi di mana mereka menderita kematian yang mengerikan. Brengsek, tokoh tingkat tinggi dalam pasukan jurang menjadi marah. Karena mereka lengah dan juga karena mereka telah menghabiskan terlalu banyak energi, mereka tidak punya cukup waktu untuk membentuk barisan pertempuran sebelum Raja Dewa Kuno dari 33 surga masuk ke dalam barisan mereka. Raja Dewa Kuno ini sama sekali tidak memiliki konsep kematian. Begitu mereka menyadari bahwa mereka akan segera mati, mereka akan meraih jurang terdekat dan meledakkan diri. Metode pertarungan mereka yang sembrono menyebabkan jurang maut menderita kerugian besar. Menarik, kencangkan formasinya, teriak penguasa Deep King Road. Pasukan iblis terlalu tersebar dan ini memungkinkan pasukan Raja Dewa Kuno memanfaatkan serangan bunuh diri mereka secara maksimal. Tapi begitu mereka bisa mundur dan mengenali formasi mereka, maka kerugian mereka bisa diminimalkan. Kesenjangan tetaplah disparitas. Meskipun pasukan elit kuno tidak takut mati, yang terkuat di antara mereka masih memiliki kekuatan 6 atau 7 dewa sejati tingkat menengah dan sisanya memiliki kekuatan dewa sejati dan Empyrean yang lebih rendah, mereka masih jauh dari bisa dibandingkan dengan pasukan jurang. Dengan arahan jurang tingkat tinggi, pasukan iblis mulai mundur saat mereka bertarung. Semakin banyak elit kuno dari 33 surga terbunuh, dan karena jarak yang semakin jauh, mereka tidak dapat menimbulkan banyak kerusakan bahkan jika mereka meledakkan diri. Ini buruk. Melihat situasi pertempuran di kejauhan, para seniman bela diri di dalam arai surga dan manusia mengerutkan kening. Jika ini terus berlanjut maka tidak akan memakan waktu 2 jam sebelum semua elit kuno itu dihancurkan. Pada saat itu, pasukan jurang hanya akan bermeditasi dan memulihkan diri selama beberapa waktu sebelum memulai kembali serangan mereka terhadap arai surga dan manusia. Setelah itu, yang menunggu 33 surga adalah kehancuran total. Ayo bergegas keluar dan bertarung dengan mereka. Itu benar, kita tidak bisa membiarkan para elit zaman kuno mati sia-sia demi kita. Para seniman bela diri yang berbicara sudah mendidih dengan semangat juang. Saat ini, tidak ada seorang pun yang takut mati. Yang mereka inginkan hanyalah satu perang terakhir yang gagah berani. Mereka percaya bahwa dengan menggunakan perlindungan para elit kuno, mereka bisa bergegas keluar dan pastinya menyebabkan kerugian besar di jurang maut. Tidak, kami akan mundur dan memanfaatkan waktu ini untuk bermeditasi dan memulihkan diri. Divine Dream segera menolak tawaran tersebut, membuat para seniman bela diri di sekitarnya kebingungan. Tujuan kami bukan untuk menyebabkan kerugian besar di jurang maut tetapi untuk membela Lin Ming. Mimpi ilahi menggelengkan kepalanya. Bahkan jika mereka bergabung dengan para elit kuno, mereka tetap tidak akan bisa menandingi pasukan jurang. Hanya saja kejahatan itu sendiri dapat bersaing dengan setidaknya 2 atau 3 dewa sejati tingkat atas. Dan dengan ditambahkannya 4 Raja Iblis dewa sejati tingkat atas, bagaimana mungkin mereka bisa bertarung seperti itu? Jika mereka semua bergegas keluar, bahkan jika mereka berhasil membantai musuh mereka selama sehari, mereka pada akhirnya akan hancur. Pada saat itu, siapa yang tersisa untuk membela Lin Ming? Tetapi jika mereka tetap berada di Heaven and Man Arai untuk memulihkan kekuatan mereka dan menggunakan formasi Arai untuk melawan pasukan jurang yang terluka, mereka setidaknya dapat menunda selama 5 hingga 6 hari lagi. Pada saat itu, Lin Ming mungkin meninggalkan pengasingan. Di angkasa, pembantaian menjadi semakin brutal dan kejam. Para elit kuno hampir semuanya terbunuh tetapi pasukan jurang kehilangan 700-800 orang Empyrean dan lebih dari selusin dewa sejati. Ketika ditambahkan dengan 8 dewa sejati yang telah meledakkan dirinya sebelumnya dan yang telah ditelan oleh kejahatan, tidak banyak dewa sejati tingkat rendah yang tersisa di dalam jurang maut. Dari segi kuantitas, jurang maut tidak memiliki lebih banyak dewa sejati daripada 33 surga. Namun, dari dewa sejati jurang yang bertahan, sebagian besar berada di alam dewa sejati tengah ke atas. Dengan 700-800 lebih Master Empyrean mendukung mereka, kekuatan mereka masih jauh melampaui 33 surga. Orang-orang celaka ini, keempat Raja Iblis mengira serangan mereka akan menjadi kemenangan besar, tapi setelah mengalami kemunduran demi kemunduran, mereka sekarang sangat marah. Meskipun lawan mereka jelas jauh lebih lemah, mereka masih berhasil bertahan hingga saat ini. Tuan Dewa Iblis memberi kami waktu 20 hari untuk menyelesaikan misi ini, dan sekarang 20 hari telah berlalu. Kita tidak bisa menunda lagi, jika tidak, Dewa Iblis akan menghukum kita.
Saat menyebutkan hukuman dari Master Makam Dewa Iblis, warna kulit jurang yang lebih tinggi semuanya berubah jelek. Master Makam Dewa Iblis memiliki banyak metode penyiksaan yang jauh lebih buruk daripada kematian. Menerobos susunan itu tidak peduli resikonya, bahkan jika itu adalah serangan bunuh diri. Bagus, kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jurang tingkat tinggi saling melirik. Jika perlu, mereka bahkan bisa mengorbankan kejahatan. Kejahatan adalah jurang maut tingkat kuasi totem yang diciptakan oleh Master Makam Dewa Iblis menggunakan metode tergesa-gesa dan jurang maut ketuhanan sejati atas sebagai fondasinya. Sebenarnya, Master Makam Dewa Iblis telah membagi sebagian energinya untuk menciptakan binatang pembunuh ini, dan lautan spiritualnya telah dirusak sehingga kejahatan akan menunjukkan kesetiaan mutlak kepada Master Makam Dewa Iblis. Jika perlu, kejahatan akan mengorbankan dirinya sendiri. Kamu berencana mengorbankan kejahatan untuk meledakkan susunan besar. Itu adalah metode terakhir yang tersisa bagi kita, jika tidak, tidak ada cara alternatif bagi kita untuk menyelesaikan misi ini. Beberapa jurang mendiskusikan rencana tindakan selanjutnya. Tapi kemudian, saat mereka hendak mengambil tindakan, getaran yang melewati Jalan Asura menjadi jauh lebih dahsyat. Dalam pertempuran terakhir, Jalan Asura sudah berguncang. Namun, karena jurang sibuk berkelahi, mereka tidak bisa mempedulikan hal-hal seperti itu. Tapi sekarang getaran di Jalan Asura menjadi terlalu hebat, begitu hebat hingga keempat Raja Iblis itu hanya bisa mengerutkan kening. Di bawah kaki mereka, bumi mulai terbuka. Retakan bumi berlanjut dengan kecepatan yang mengerikan. Rekahan tak terduga terbentuk di bumi, menyebar secara sembarangan hingga ke ujung dunia. Lebar satu celah saja sudah beberapa ratus mil, dan bahkan mungkin panjangnya jutaan atau puluhan juta mil. Apakah Jalan Asura sedang dihancurkan? Jurang-jurang itu tercengang. Tidak ada kegembiraan di hati mereka. Sebaliknya, mereka memiliki firasat buruk. Dan pada saat ini, di bawah seniman bela diri dari 33 surga di mana Lin Ming berada dalam pengasingan di dalam kehampaan, cahaya menyilaukan mulai bersinar, seolah-olah matahari yang terbakar sedang lahir di bumi. Semua jurang dilanda kepanikan. Kegelisahan di hati mereka menjadi semakin kuat. Dan di dalam arai surga dan manusia, para seniman bela diri dari 33 surga menahan napas. Mereka menatap tanpa berkedip ke arah cahaya ilahi itu. Mungkinkah? Xiao Moxian menggigil. Jantungnya mulai berdebar kencang. Pada saat itu, dia bisa merasakan aura Lin Ming, dan aura ini menjadi semakin kuat. Lin Ming, meninggalkan pengasingan. Bab 2249, Lin Ming meninggalkan pengasingan. Yang mulia penguasa manusia telah meninggalkan pengasingan. Saat ini, banyak seniman bela diri dari 33 surga mulai menyadari kemungkinan ini. Gempa bumi besar yang terjadi di sepanjang Jalan Asura mungkin menjadi indikator Lin Ming meninggalkan pengasingannya. Itu benar, semua orang telah mendengar bahwa penguasa manusia harus menyatu dengan Jalan Asura dan Akashic Dream Universe. Meskipun mereka tidak mengerti bagaimana hal ini bisa terjadi atau secara spesifik, jika Jalan Asura digabungkan oleh Lin Ming maka mungkin jalan itu akan hancur karena dia meninggalkan pengasingan adalah mungkin. Orang-orang malang ini, apa yang mereka bicarakan? Di sisi pasukan jurang, keempat Raja Iblis semuanya memiliki kulit yang sangat jelek. Pada saat ini mereka juga menyadari bahwa kemungkinan yang paling mungkin adalah Lin Ming telah muncul. Jangan panik. Pada saat ini, beberapa jurang divinity sejati bagian atas nyaris tidak berhasil mempertahankan ketenangan mereka. Meskipun Lin Ming telah meninggalkan pengasingan, dia mungkin tidak melangkah melampaui keilahian. Jangan lupa, dia telah dilukai oleh Lord Demon God. Benar, itu benar. Saat jurang maut berbicara satu sama lain, bumi mulai terus retak. Cahaya ilahi memancar dan sepasang sayap hitam besar terentang, menutupi seluruh dasar laut Asura seperti awan hitam raksasa. Ini adalah sayap naga hitam. Ao, tangisan naga yang menggema menembus langit tertinggi. Di dalam badai energi, dua cahaya dingin melesat seperti pedang dewa, melesat ke langit dan membuat pikiran bergetar. Lin Ming kemungkinan besar telah meninggalkan pengasingan. Dan kedua cahaya dingin itu adalah tatapannya yang membara. Lin Ming. Saat Lin Ming muncul, keempat Raja Iblis melangkah mundur ke langit, pupil mereka menyusut. Ketakutan ini datang dari aura Lin Ming. Auranya berasal dari kemenangan yang tak terhitung jumlahnya yang telah dikumpulkan Lin Ming, dari pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya yang telah ditebang oleh tangannya, dari darah semua putra surga yang bangga yang telah dia bunuh. Ini adalah keagungan seorang kaisar yang telah dilemparkan oleh Lin Ming, diri. Keempat Raja Iblis itu terpesona dan ngeri. Mereka mundur lagi dan lagi, rasa dingin merambat di punggung mereka. Tak satu pun dari mereka mampu mengumpulkan keberanian untuk menghadapi Lin Ming. Ada terlalu banyak legenda tentang Lin Ming. Terlebih lagi, dia adalah lawan yang bahkan ditakuti oleh Master Makam Dewa Iblis. Bahkan sebelum mereka bertarung, mereka sudah ketakutan di lubuk hati mereka yang paling dalam. Badai energi memudar. Naga hitam sepanjang 1000 mil berdiri di atas bumi yang hancur, dan Lin Ming berdiri sendirian di atas kepala naga, dengan tombak di tangannya. Tubuhnya lurus dan tinggi tetapi penampilannya membuat orang terkejut. Dia tidak lagi tampak muda dan agung, bersinar seperti patung batu giok. Sebaliknya, tubuhnya kurus dan kulitnya hangus hitam seolah-olah vitalitas darahnya telah habis. Ketika serangan terakhir Master Makam Dewa Iblis menghancurkan istana surgawi ametis, hal itu juga menyebabkan Lin Ming muncul di pandangan semua orang untuk jangka waktu singkat. Saat itu,
dia masih memiliki penampilan terbakar dan itu membuat semua orang khawatir. Apakah Lin Ming akan menerima semacam luka yang tidak bisa disembuhkan? Sekarang setelah pengasingannya berakhir dan dia muncul, semua orang berpikir bahwa dia akan dikembalikan ke kondisi puncaknya. Namun tubuhnya masih seperti dulu. Bukan hanya sosok Lin Ming yang kurus dan layu tetapi rambut panjangnya tersebar di kepalanya seperti rumput cincang. Pakaian harta karun roh yang dia kenakan telah terkoyak-koyak, hanya menyisakan kain yang menggantung di tubuhnya. Dengan penampilan Lin Ming saat ini, semua seniman bela diri dari 33 surga dibiarkan dengan berat hati. Apakah Lin Ming menyelesaikan perpaduan surga dan manusia? Apakah dia terluka parah? Jika demikian, berapa banyak kekuatan tempur yang tersisa? Hehe, saya pikir Anda telah menyelesaikan pengasingan Anda dan melangkah melampaui keilahian, tetapi Anda hanyalah sumur yang mengering, lampu yang telah kehilangan semua minyaknya. Melihat penampilan Lin Ming, penguasa Deep King Road tertawa terbahak-bahak, sepertinya telah menemukan keberaniannya lagi. Itu benar, serangan Lord Demon God sangat mengerikan. Untuk mengirimkan serangan kekuatan seperti itu, Dewa Iblis telah mengorbankan kekuatan yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun. Lin Ming terpaksa menahan serangan itu jadi bagaimana mungkin dia tidak terluka. Dan bahkan Asura Road Master kemungkinan besar jiwanya berubah menjadi abu. Kalau tidak, kenapa dia menghilang? Lin Ming kuat, tapi tidak peduli seberapa kuat dia, bisakah dia lebih kuat dari Dewa Setan? Berhentilah bertindak. Apakah Anda pikir kami tidak akan tahu bahwa pengasingan Anda memerlukan waktu 10.000 tahun untuk menyelesaikannya, dan bahkan jika Anda diberi waktu 10.000 tahun, Anda mungkin masih tidak akan berhasil. Sekarang, baru 9.900 tahun berlalu, jadi bagaimana Anda bisa menyelesaikannya? Cendekiawan Kekaisaran Kerajaan Iblis Banjir Besar meredam rasa takut di hatinya dan melangkah maju menuju Lin Ming. Pengasinganmu diganggu oleh Dewa Iblis dan kamu mendapat serangan balasan. Sekarang, kemungkinan besar Anda menderita kekurangan vitalitas darah dan meskipun aura Anda seperti ini, berapa banyak kekuatan tempur yang tersisa? Alasan Anda dengan paksa meninggalkan pengasingan sekarang adalah karena Anda tahu bahwa tidak pergi hanyalah jalan menuju kematian. Jadi gimana? Bagaimana rasanya gagal sebelum Anda mencapai akhir? Keempat Raja Iblis semuanya berbicara satu demi satu dan setuju satu sama lain. Semakin banyak mereka berbicara, semakin mereka curiga bahwa perkataan mereka benar. Tidak hanya budidaya Lin Ming tidak meningkat tetapi kekuatannya malah turun. Dan di sisi 33 surga, semua seniman bela diri menahan napas. Mereka mengkhawatirkan Lin Ming, dan melihat jurang maut memaksa mereka maju sekali lagi, mereka tanpa sadar bergerak ke depan Lin Ming dan terus mengaktifkan arai surga dan manusia. Pada saat ini, bahkan Xiao Moxian, Lin Huang, atau Jiwer, tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Ming. Dia seperti kumpulan kabut tebal, membuat orang sama sekali tidak dapat memahaminya. Kemudian naga hitam itu mengepakkan sayapnya dan terbang ke angkasa. Lin Ming berdiri di atas naga, terbang semakin dekat ke jurang maut. Melihat Lin Ming terbang ke arah mereka, keempat Raja Iblis merasa ngeri. Meskipun mereka semua telah mengucapkan kata-kata yang merajalela dan sombong, kenyataannya itu hanya kedok dan mereka sebenarnya takut di dalam hati. Mereka sebenarnya tidak tahu betapa terlukanya Lin Ming. Serang dia, hancurkan dia. Seorang Raja Iblis menggeram. Mereka tidak punya pilihan lain. Bahkan jika mereka tidak ingin menghadapi Lin Ming, dia sudah meninggalkan pengasingan. Jadi, apakah mereka bisa melarikan diri? Selain itu, bahkan jika mereka berhasil melarikan diri dari genggaman Lin Ming, bahkan jika mereka kembali ke jurang kegelapan, Dewa Iblis kemungkinan akan menghukum mereka dengan nasib yang lebih buruk daripada kematian. Jahat, cepatlah maju. Keempat Raja Iblis mencapai pemahaman diam-diam satu sama lain. Saat ini, tidak ada satupun dari mereka yang berani menyerang diri mereka sendiri. Sebaliknya, mereka mengaktifkan segel yang ditanam di dalam jiwa evil, mengambil kendali dan mengirimkannya ke dalam ledakan bunuh diri melawan Lin Ming. Ini adalah metode teraman untuk menghadapinya. Tapi jumlah total energi di dalam evil sangat mengerikan. Jika meledak, tidak ada bedanya dengan supernova, menghancurkan segalanya. Dengan segel jiwanya diaktifkan, kejahatan sepenuhnya dikendalikan. Matanya berubah menjadi merah darah dan dengan raungan nyaring ia bergegas menuju Lin Ming. Mati saja. Dengan begitu banyak orang kami yang dikuburkan bersamamu dan bahkan jurang maut tingkat totem mati bersamamu, kamu seharusnya lebih dari puas. Seseorang sepertimu seharusnya menjalani kehidupan yang mulia dan heroik, tapi sayang sekali kamu bertemu dengan Dewa Iblis dan ditakdirkan untuk dihancurkan. Beberapa Raja Iblis meraung keras, mencoba meyakinkan diri mereka sendiri dan meningkatkan keberanian mereka. Mereka dengan gila-gilaan menuangkan energi mereka ke dalam kejahatan, dan kejahatan mulai berkembang pesat seperti balon. Pada saat ini, para seniman bela diri dari 33 surga dapat melihat kejahatan akan meledak. Jika jurang maut tingkat totem raksasa seperti itu meledak, kekuatan di baliknya tidak dapat dibayangkan. Tapi kulit Lin Ming tetap tenang dan tenteram seperti sebelumnya. Menghadapi kejahatan yang mengancam yang tubuhnya semakin menggelembung, Lin Ming hanya mengulurkan tangan dan dengan lembut dan perlahan menggenggam kekosongan. Ah! Keempat Raja Iblis yang mencurahkan energinya ke kejahatan tiba-tiba berteriak ketakutan. Pada saat itu mereka dapat merasakan energi dan perasaan ilahi mereka terpotong oleh kekuatan yang menakutkan. Kemudian, mereka menatap tanpa daya ketika kejahatan seukuran planet itu sepertinya digenggam oleh tangan raksasa yang tak terlihat dan dikompres.
Peng, setelah kepala Evil diremas hingga batasnya, ia langsung meledak. Daging dan darah si jahat juga tersebar ke segala arah saat seluruh tubuhnya hancur. Ini bukanlah ledakan energi melainkan ledakan daging dan darah murni. Saat Lin Ming mengulurkan tangannya, semua energi dalam tubuh Evil telah dikendalikan oleh Lin Ming dan tidak dapat meledak sama sekali. Darah menyembur keluar seperti gunung berapi yang meletus, berjatuhan sembarangan di langit. Daging dan darah si jahat dihancurkan hingga menjadi lengket dan mulai mengalir keluar dari tubuhnya yang rusak. Suara tengkorak Evil yang retak memenuhi dunia. Ini adalah suara yang mengerikan, membuat kulit kepala orang itu kesemutan karena ketakutan. Keempat Raja Iblis semuanya menatap pemandangan ini dengan mata terbelalak, telapak tangan mereka basah oleh keringat. Gelombang yang bergejolak muncul di hati mereka. Mereka sudah mengira Lin Ming kuat, kemungkinan besar sangat kuat, tapi mereka tidak pernah membayangkan dia bisa melakukan serangan seperti itu. Kejahatan besar seukuran planet yang memiliki tengkorak keras yang melindunginya sebenarnya, terjepit sampai mati. Bab 2250, Tombak Penghancur Dunia. Ketika sampai pada kejahatan yang dibunuh oleh Lin Ming, kenyataannya adalah jurang maut tidak terkejut. Sebelum serangan dimulai, mereka sudah merencanakan skenario terburuk. Jika Evil tidak bisa melukai Lin Ming dengan ledakan diri dan mati begitu saja, maka itu tidak aneh. Kejahatan bisa ditembus oleh tombak Lin Ming atau bahkan diliputi dengan jumlah energi yang lebih besar. Ada berbagai kemungkinan bagaimana Lin Ming bisa mengalahkan kejahatan. Tapi, mereka tidak pernah berpikir bahwa kejahatan besar seukuran planet akan benar-benar dicubit sampai mati oleh Lin Ming tidak berbeda dengan katak. Kekuatan abnormal macam apa ini? Sekarang sepertinya Lin Ming telah menyelesaikan pengasingannya. Dengan kata lain, dia telah melangkah ke alam Beyond Divinity. Ketika kekuatan seseorang mencapai puncak ketuhanan sejati dan ketika hukumnya secara bersamaan mencapai kesempurnaan, maka seseorang akan mampu melangkah ke batas ini. Ini adalah batas yang sama dengan Asura Roadmaster, Immortal Sovereign, dan Demon God. Apa yang kita lakukan? Jurang yang lebih tinggi menoleh keempat Raja Iblis, semuanya panik saat mencari bantuan. Tapi, keempat Raja Iblis juga tidak tahu harus berbuat apa. Menghadapi Lin Ming, mereka tidak berbeda dengan sekelompok semut di depan singa. Bagaimana dia bisa meninggalkan pengasingan secepat ini? Dia harus menahan beberapa serangan dari Lord Demon God, jadi bagaimana mungkin dia bisa menyelesaikan pengasingannya? Seorang Raja Iblis berteriak dengan enggan. Tapi tidak peduli seberapa keras dia mengaum, itu semua tidak ada artinya, Lin Ming sudah bergegas menuju mereka. Atau, lebih akurat untuk mengatakan bahwa dia hanya mengambil satu langkah ke depan untuk berteleportasi secara instan di depan pasukan jurang. Sosoknya relatif lebih kecil dibandingkan dengan jurang maut, tetapi untuk jurang maut saat ini, Lin Ming di depan mereka tidak berbeda dengan dewa yang berdiri di atas langit tertinggi. Keempat Raja Iblis semuanya menahan napas. Tekanan yang dipancarkan dari Lin Ming terlalu besar, begitu berat hingga membuat mereka terengah-engah. Tangan dan kaki mereka menjadi dingin dan bahu mereka sepertinya memikul beban yang sangat besar sehingga mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut di udara. Mereka sudah kehilangan keberanian untuk melawan Lin Ming. Tunggu, jangan serang kami, aku akan mengenalimu sebagai tuan dan tuanku. Pasir luar biasa keluar dari sela-sela gigi yang terkatup, tidak mampu menahan tekanan. Dia berharap ada secercah peluang bahwa Lin Ming bisa membiarkannya dan hanya memasang segel budak di tubuhnya. Bagi seniman bela diri, hidup dengan segel budak yang tertanam di dalam diri mereka adalah nasib yang lebih buruk daripada kematian. Keempat Raja Iblis tentu saja enggan menukar nyawa mereka untuk hidup sebagai budak, tapi sekarang, kemungkinan Lin Ming akan melawan Master Makam Dewa Iblis dalam pertempuran terakhir. Jika Lin Ming mengendalikan mereka dan dibunuh oleh Master Makam Dewa Iblis nanti, bukankah kebebasan mereka juga akan dipulihkan? Mendengar saran licik dari jurang maut ini, Lin Ming hanya tersenyum. Dia mengulurkan tangan. Banyak jurang yang menarik napas saat mereka melihat ini, tidak yakin apa yang direncanakan Lin Ming lakukan. Apakah dia akan memasang segel budak di dalamnya? Atau akankah dia membunuh mereka? Menghadapi bintang gelap Lin Ming yang bahkan bisa mencubit kejahatan sampai mati, tidak ada satupun dari mereka yang berani melarikan diri. Berpikir tentang hal itu, Lin Ming hanya perlu membuka medan gaya untuk menjebak mereka sepenuhnya seperti lalat di jaring laba-laba, tidak dapat melarikan diri sama sekali. Dari langit dan bumi alam semesta, energi tak terbatas mulai mengembun di tangan Lin Ming, menjadi semakin kuat. Jumlah energi yang mengerikan ini membuat jurang maut tercengang. Apa yang direncanakan Lin Ming lakukan? Ketika Lin Ming membunuh Evil dia hanya perlu mengulurkan tangannya dan menangkap udara. Dia tidak memadatkan energi sama sekali. Untuk membunuh jurang maut, dia tidak membutuhkan gerakan berlebihan seperti itu. Bukan hanya iblis jurang, tetapi bahkan seniman bela diri dari 33 surga pun dibuat bingung. Saat Lin Ming mengumpulkan lebih banyak kekuatan di tangannya, jalan Asura di bawah kaki mereka mulai hancur dengan kecepatan yang semakin meningkat. Retakan dengan ukuran yang belum pernah terjadi sebelumnya mulai menyebar di tengah jalan Asura. Jalan Asura panjang dan linier, seperti jalan lurus. Dari sinilah namanya berasal. Dan sekarang, celah besar memanjang menyebar melalui jalan Asura. Celah ini lebarnya jutaan mil dan panjangnya miliaran mil. Dari awal hingga akhir, seluruh jalan Asura telah terbuka. Jalan Asura telah terbagi dua. Magma mulai menyembur keluar dari bawah tanah, membentuk gelombang turbulen yang naik ke langit. Kekosongan itu runtuh dan menghilang.
Lapisan mineral besar-besaran pecah, berubah menjadi bentuk energi paling murni yang diserap oleh suatu keberadaan yang tidak diketahui. Berbagai negeri mistik yang menghiasi lanskap, zona bahaya yang tak terhitung banyaknya, semuanya hancur berantakan. Jalan Asura sedang dihancurkan. Ini benar-benar kehancuran. Tingkat kehancuran ini membuat semua orang tercengang. Ini. Lihat ke bawah. Seseorang tiba-tiba berteriak ketakutan. Mereka menemukan bahwa celah yang menembus Jalan Asura sama sekali tidak dapat dipahami. Sebaliknya, jauh di lubuk hati, seseorang dapat melihat sesuatu yang berkilauan dengan cahaya sedingin es. Sebenarnya ada sebuah silinder raksasa yang terkubur jauh di dalam Jalan Asura. Silinder ini bersinar dengan kilau logam dan panjangnya tidak normal. Jika seseorang menggunakan perasaan ilahi dari keilahian sejati untuk menyelidiki silinder ini, mereka akan menemukan bahwa silinder itu membentang dari satu ujung Jalan Asura ke ujung lainnya. Apa itu? Ini, semua orang, apakah mereka jurang maut atau seniman bela diri dari 33 surga, semuanya terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Di bawah tanah Jalan Asura, sebenarnya ada silinder logam raksasa. Mungkinkah silinder logam raksasa ini menjadi penyebab bentuk Jalan Asura? Jalan Asura memang terbentuk dalam bentuk yang sangat aneh. Biasanya, ketika seseorang membentuk dunianya sendiri, dunianya akan berbentuk persegi atau lingkaran, memberikan kesan menyeluruh dan utuh secara keseluruhan, tidak seperti jalan panjang yaitu Jalan Asura. Bumi hancur total dan gunung serta sungai yang tak terhitung jumlahnya pecah menjadi debu dan abu. Laut lenyap menjadi kabut dan seluruh Jalan Asura akhirnya hancur total, membuat silinder logam itu terlihat oleh semua orang. Besarnya tak terbayangkan, seperti pilar ilahi yang menopang keseluruhan 33 surga. Dan di ujung pilar ilahi ini ada ujung tajam sedingin es, yang gelap dan berkilau, ganas dan mengerikan, seperti senjata yang tiada taranya. Senjata, mungkinkah? Pikiran ini tiba-tiba muncul di benak setiap orang. Silinder raksasa ini sebenarnya adalah sebuah tiang, tombak yang telah diperbesar berkali-kali lipat. Surga, orang-orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan. Tombak dewa yang bisa menembus kosmos telah terkubur di bawah Jalan Asura. Bahkan mungkin saja Jalan Asura itu sendiri dibentuk oleh tombak dewa ini. Atau, bisa jadi tujuan utama Master Jalan Asura dalam menciptakan Jalan Asura adalah untuk memanfaatkan takdir tak terbatas dan sumber daya yang terakumulasi selama 10 miliar tahun, untuk menggunakan darah semua elit luar biasa yang tersebar di bumi, untuk menempa jalan ini, tombak ilahi. Inilah alasan bentuk Jalan Asura yang aneh. Tombak itu mulai menyusut dan menyusut lagi. Lin Ming melihat ke arah senjata ilahi pamungkas yang melayang di kehampaan. Ini adalah tombak yang mampu menghancurkan dunia. Dan yang ingin dia hancurkan adalah dunia makam Dewa Iblis. Menggunakan dunia sebagai senjata untuk menghancurkan dunia lain. Ide gila macam apa ini? Namun, bagi Lin Ming, senjata ini masih belum lengkap. Dia mulai mengembunkan energi sekali lagi. Melalui lapisan ruang yang tak terhitung jumlahnya, Akashic Dream Universe yang sudah disempurnakan juga mulai hancur. Akashic Dream Universe diciptakan oleh Immortal Sovereign. Awalnya adalah dunia spiritual yang sangat besar tanpa kehidupan nyata secara fisik di dalamnya. Dan ketika Lin Ming mulai menyempurnakan Akashic Dream Universe, para spirita telah memutuskan hubungan spiritual mereka dengan dunia. Akashic Dream Universe raksasa mulai menyusut dan menyusut lagi. Di lautan bintang yang tak terbatas, Akashic Dream Universe akhirnya berubah menjadi hantu dewa spiritual yang agung. Tubuhnya kabur dan redup, benar-benar buram, tidak bisa dilihat dengan jelas. Hantu dewa spiritual ini melewati lapisan alam semesta, melangkah melintasi ruang hingga akhirnya tiba di depan Lin Ming. Hantu ini tampaknya merupakan inkarnasi Lin Ming sendiri. Pada saat ini, Lin Ming tampaknya telah menjadi dewa yang sejati dan sah, memegang dao surgawi dan mengendalikan siklus samsara. Akashic Dream Universe telah hancur dan berubah menjadi hantu ilahi ini. Entah itu jurang maut atau seniman bela diri dari 33 surga, mereka semua terkejut. Hantu ilahi ini adalah. Saat semua orang terkejut dan kagum, hantu dewa raksasa itu berubah menjadi aliran cahaya yang menyatu menjadi tombak penghancur dunia. Cahaya ilahi menyala seperti kobaran api. Cahaya bintang tak berujung di alam semesta sepertinya menyatu pada saat ini, semuanya ditelan oleh tombak hitam pekat itu. Perasaan ini seolah-olah tombak ini telah menyedot seluruh energi di alam semesta. Hantu ilahi itu adalah. Suara keempat Raja Iblis bergetar. Mereka ingin melarikan diri, tetapi di bawah tekanan yang sangat besar mereka bahkan tidak bisa menggerakkan tubuh mereka. Terlebih lagi, mereka merasa seolah-olah energi di dalam tubuh mereka akan ditarik keluar oleh tombak iblis ini. Hantu ilahi ini akhirnya menyatu sempurna dengan tombak penghancur dunia. Hal ini menyebabkan semua orang mengingat sesuatu. Apakah itu? Roh artefak. Pikiran ini terlintas di benak mimpi ilahi. Untuk menggunakan Jalan Asura untuk menempa tubuh dan kemudian memasukkan roh artefak dengan Akashic Dream Universe. Apakah semua ini sudah diatur sebelumnya, atau dilakukan oleh Lin Ming sendiri? Atau, mungkinkah ini adalah rencana awal Asura Roadmaster, dan setelah Lin Ming menyatukan hukum tertinggi surga dan manusia, dia akhirnya berhasil menyelesaikan langkah terakhir. Untuk menyempurnakan dua dunia besar secara menyeluruh dan menggunakan kedua dunia ini sebagai sumber utama untuk menempa senjata hidupnya sendiri, inilah metode yang digunakan Lin Ming untuk menyempurnakan dunia ini. Sejak zaman kuno, sejak senjata suci yang tiada taranya lahir, ia harus meminum darah. Pada hari ini, aku menempa tombak ini dan mewujudkannya.
Kalian semua akan menjadi korban darahnya. Lin Ming berkata, dengan acuh tak acuh melihat ribuan jurang di hadapannya serta 30 beberapa dewa sejati jurang. Tatapan Lin Ming sepertinya mengabaikan semua keberadaan, membawa serta tekanan yang tidak bisa ditentang. Ah, jurang-jurang dalam sangat ketakutan. Dengan menggunakan kekuatan terakhir mereka berpencar ke segala arah dengan harapan bisa melarikan diri. Namun di bawah medan gaya dan tekanan, bagaimana mungkin mereka bisa lolos? Tombak panjang itu menembus kehampaan, menembus langit. Jeritan terdengar satu demi satu. Ribuan jurang maut mulai meledak di bawah tekanan kekuatan yang menakutkan, darah mereka bermekaran seperti bunga di langit. Bahkan keempat Raja Iblis tidak mampu melawan. Pada akhirnya, mereka pun mengalami nasib kematian yang kejam. Ini adalah mekarnya darah mempesona yang terbentuk dari ribuan jurang yang mati secara bersamaan. Pemandangan seperti itu mengejutkan hati dan pikiran. Harus diketahui bahwa setiap percikan darah berasal dari Master Jurang yang tiada taraf. Pemandangan seperti itu bahkan belum pernah terjadi dalam perang kuno 10 miliar tahun lalu. Seluruh darah, bahkan daging dan darah evil, semuanya diserap oleh tombak penghancur dunia. Di dalam tombak yang awalnya hitam pekat itu, kilau merah samar muncul. Dengan jalan Asura sebagai tubuh tombak dan Akashic Dream Universe sebagai jiwa tombak, ini adalah senjata yang telah disempurnakan selama 10 miliar tahun dan digunakan menggunakan dua hukum tertinggi. Dengan pengorbanan darah 8.000 Empirean dan 30 beberapa dewa sejati, Lin Ming menggunakan kekuatan Beyond Divinity untuk menggunakan tombak penghancuran dunia ini. Ini akhirnya menyusut menjadi tombak berukuran normal yang jatuh ke tangan Lin Ming. Lin Ming perlahan berbalik, matanya seperti busur listrik dingin. Dia melihat ke suatu tempat jauh di dalam kehampaan, semangat juang memancar keluar darinya seperti bintang yang terbakar. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar Sekte Novel Sadim terus berkembang pesat.